Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Kok bisa pagi-pagi kali? Kok bisa pagi-pagi kali? Gitu. Jawabannya karena kita ingin ke gunung habis zuhur, teman-teman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa na'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum wa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam sebelum orang-orang kafir pembenci beliau berhasil menangkap beliau untuk dibunuh dan disalibkan. Allah menyelamatkan. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus bersyukur kepada Allah senantiasa, dikarenakan Allah yang mengutus Nabi suci Isa alaihi salam menyelamatkan beliau dari pembantaian yang direncanakan oleh iblis bersama dengan konco-konconya. Lalu kemudian Allah mengatakan, fa ammal ladzina kafaru fa'u'azzibhum 'azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Dan orang-orang yang kemudian menganggap Nabi Isa alaihi salam itu dibunuh lalu dilantik menjadi sembahan setara dengan pencipta langit dan bumi dengan berbagai macam konsep dogma doktrin pembodohan, pembunuhan karakter manusia dengan mengatakan pencipta langit dan bumi, Allah nuzul ke bumi menjadi manusia, anak manusia, dibesarkan manusia, dipelihara manusia, disuapi manusia, ditetei manusia dan dibunuh oleh manusia. Itu adalah konsep yang menyesatkan umat manusia. Nabi Isa sungguh telah diselamatkan oleh Allah. Inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Allah mengazab orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah Allah yang nuzul menjadi manusia, dibunuh untuk menebus dosa manusia. Allah mengazabnya dengan azab yang keras di dunia, lebih-lebih nanti ketika di akhirat. Apa contoh pembuktian daripada azab Allah terhadap orang-orang yang meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu nuzul ke muka bumi menjadi manusia? Mereka tidak bisa membedakan antara ibu jari dengan telunjuk.
Ketika dikatakan apakah ibu jari itu adalah telunjuk, dia mengatakan 100% iya, 100% tidak. Bukti bahwa apa yang Allah katakan, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya, itu bukan main-main saudara-saudara, itu fakta, itu real. Betapa banyak orang yang sekolah, memiliki title, memiliki pangkat, derajat dalam segi strata kehidupan manusia, pintar dia, cerdas dia, tapi ketika ditanya apakah pencipta langit dan bumi pernah dilahirkan oleh ciptaan, ya katanya. Botak kepalanya, pintar dia dari segi duniawi, tapi ketika berbicara tentang konsep agama, berbicara tentang konsep akidah, berbicara tentang keyakinan, mereka seketika tak layaknya seperti kerah, bahkan lebih hina dari kerah. Apa halnya menyebabkan seperti itu? Fa'ammal ladzina kafaru wa'azzibuhum azaban syadidan fid dunya, disebabkan karena Allah memberikan kepada mereka kemudian azab yang keras. Ada hal apa? Apa yang menghalangi seorang manusia yang kepala sudah botak, artinya dia cerdas, otaknya encer, kemudian mampu menerima pola yang dia lontarkan dengan lisannya sendiri, dengan teori praktik dalam kehidupan keagamaan? Ada seorang manusia melahirkan penciptanya sendiri. Ayo, ada nggak di antara teman-teman yang berani ngundang saya tabligh akbar dengan ceramah seperti ini? Ayo, kita goyangkan Senayan. Itulah saudara-saudara sekalian, maka Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai rahmatan lil alamin, agar manusia-manusia yang menganggap bahwa pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi menjadi seorang bayi Yahudi itu bisa tercerahkan kembali kepada kadarnya, kodratnya, menjadi fitrah manusia yang berakal sehat. Islam datang, para apologet Islam datang, hadir dan bertumbuh. Selain untuk menghalangi generasi Islam agar tidak murtad, juga mengajarkan mereka yang terkungkung di dalam azab pedih, azab yang keras, tidak percaya. Anda tidak cocok untuk menonton di semua ya, GP lu TikTok lu benci kali sama aku, orang belum ngapa-ngapain pun dikasih peringatan pagi-pagi. Belum sarapan rupanya kau. Jadi gitu sahabat-sahabat sekalian, Islam, para apologet datang berdiri tegak di hadapan orang-orang ini bukan karena benci, bukan karena tidak suka, tetapi untuk sekedar menyampaikan sebagai pembawa berita gembira dan juga peringatan kepada mereka. Itu sangat jelas, itu sangat jelas. Mereka terganggu dengan keberadaan kita. Mereka merasa ada yang menghalangi gerakan-gerakan mereka, disebabkan karena mereka itu menganggap diri mereka anak Tuhan, anak dewa. Maka hadirnya kita umat Islam ini dianggap sebagai pengganggu. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam datang memberikan jalan keselamatan kepada kaumnya Bani Israel, ada saja iblis yang merasa terganggu dengan misi dakwah beliau. Ini fakta, ini real. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang di tengah-tengah kaumnya sebagai juru selamat untuk membebaskan mereka dari tekanan Fir'aun, bangsa Mesir kala itu, Nabi Musa alaihissalam tak ada upaya untuk membunuh dia, menyakiti dia. Ya, wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa mengatakan, kalian tahu aku ini adalah Rasul Tuhanmu untuk kalian. Tapi mengapa engkau selalu menyakiti aku? Menyakiti, bukan ingin membunuh. Berbeda dengan yang satu ini. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, Nabi Isa diupayakan dengan berbagai macam tipu daya, tipu muslihat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka kemudian mencoba, berusaha, berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan berbagai macam tipu daya, tipu muslihat.
pencipta langit dan bumi tinggal diam? Tidak mungkin. Karena Allah mengatakan, aku sertai kemudian Nabi Isa dengan didampingi oleh Roh Kudus yang kuat. Tidak mungkin. Itu mustahil. Bagaimana seorang nabi yang diutus untuk meluruskan kembali ajaran Nabi Musa dan ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh umatnya sendiri bisa dengan naas, dengan naif, dengan sial mati dibunuh oleh orang-orang kafir? Itu mustahil terjadi. Oleh karena itulah para sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita mengangkat tema ini. Siapa rupanya yang menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan yang kalian sembah itu? Ada rupanya. Ibunya kemana? Saudara-saudara kandungnya kemana? Ayahnya kemana? Sepupunya kemana? Tantenya kemana? Opungnya kemana? Tulangnya kemana? Laitoknya kemana? Kemana mereka? Kenapa mereka tidak menunggu detik-detik kebangkitan orang yang katanya Tuhan bagi mereka? Kemana mereka? Kalau dia mengajarkan, aku akan keluar loh, aku akan datang lagi setelah 3 hari loh, berarti orang-orang yang gundah gulana, sedih, ditinggal pergi dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang sangat menghinakan, digantung dengan jalan kutub, maka tentulah mereka akan berkongko-kongko menunggu detik kebangkitan Tuhannya. Faktanya kagak. Tak ada satupun dari mereka yang menunggu detik-detik kebangkitan. Tapi di ufuk yang berbeda, di sono, non jauh di sana, ada yang mengatakan Tuhan bangkit dari kematian. Di lokasi di TKP sepi pemberitaan, 2000 tahun sepi pemberitaan. Tak ada yang kemudian mengatakan Tuhan kita Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Isa, Eloa Yakub, Eloa Musa, Eloa Daud, Eloa Salomo mati bangkit merangkat dari kubur. Itu nggak ada. Kira-kira kalau ceramah seperti ini kita sampaikan di Senayan, tabligh akbar, heboh nggak kita kira teman-teman? Itulah sekelumit cara-cara ceramah lintas agama yang mudah-mudahan Sekolah Apologet Islam Indonesia kita nanti akan mampu mengorbitkan generasi muda yang bisa kemudian menjelaskan dua arah agama di era-era yang akan datang, di mana era persaingan akan semakin ketat, misionaris akan semakin kencang untuk kemudian mengambil langkah-langkah tindakan pemurtadan, pendangkalan akidah kepada generasi Islam. Dan kita juga umat Islam harus lebih kreatif, ya, lebih kemudian memanfaatkan momentum bagaimana kita mampu mencetak generasi-generasi berikutnya sebagai pembela agama Islam, dinul Islam di kancah negara yang kita cintai dan kita sayangi ini, tentu dengan cara etika, attitude, akhlakul karimah yang baik. Saya kira begitu. Teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan kemudian metode-metode atau cara-cara ceramah seperti ini, silakan ke Gramedia atau kemana saja, toko buku, cari kasetnya yang ada di sana. Kalau sudah menemukan kasetnya, silakan dimusnahkan. Oke, teman-teman sekalian, kita undang saudara-saudara kita non-muslim untuk naik ke atas membahas tema ini. Kurasa tema ini adalah cukup menarik. Mudah-mudahan ada di antara teman-teman non-muslim yang paham tentang agamanya sendiri, bukan hanya dengar-dengar dari tetangga, apalagi dari radio zaman purbakala. Demikian. Silakan minta permintaan. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo.
Hei, halo. Kok bisa ya? Bangun, bangun. Tuh, kambing masuk rumahmu. Bangun, kambing masuk rumahmu. Isap kulupmu, bangun, kulupmu dimakan kambing, bangun. Oh, dia tidur, kecapean kali dia, bang. Yaudah, nggak usah diganggu. Siapakah gerangan yang menunggu detik-detik bangkitnya Tuhan kalian dari kubur? Karena itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Iya dong? Iya dong. Dahsyat kali itu. Tapi kalau ternyata nggak ada, berarti kenapa kalian yang heboh? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Abang ini dikejar sama kolektor masuk kebun sawit sembunyi. Sempat-sempatnya naik ke sini. Halo, selamat pagi saudara Jaladi. Dari agama mana, Bang? Halo. 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 Iya, Katolik, Islam, Protestan, Islam. Abang. Islam. Mau ceramah kayak saya juga? Mbak Ji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hampir makiku ceramah. Coba di tap-tap layarnya teman-teman, di tap-tap layarnya supaya kenceng lep orannya, terutama referensi ini harus kita sosialisasikan agar supaya komal kita ini bisa ditonton, disimak. Tembuskan 2M kayak semalam ya. Halo, selamat pagi. Semangat pagi. Halo, Bang. Halo. Semangat pagi. Halo, semangat pagi, Bang. Halo. Pagi, Putra Sultra. Selamat pagi, Abang. Halo, Umi. Kok pakai sendal kebalik, Mi? Mi, sendalnya kebalik tuh. Yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Apa nggak jatuh nanti, Mi? Halo. Pak Mita. Halo. Halo. Cik. Halo. Oi. Belum duduk ya? Cek. Tes mic. Halo. Halo. Belum duduk, teman-teman. Kita undang dulu Pak Pendeta kita ya. Halo,
Halo sahabat, terima kasih banyak ya sudah bersama kita di sini. Kita sampai zuhur ya teman-teman, lewat sedikit. Soalnya kita ingin ke gunung hari ini. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Kok diundang sih? Selamat pagi. Kalau diundang berarti Anda multi, saudaraku. Makanya diperiksa di bawah. Halo, selamat pagi. Teman-teman Oten, silakan kita naik diskusi di sini, jelaskan kepada kita gitu kan, apakah betul ada yang menunggu detik-detik kebangkitan, karena itu adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa gitu loh. Atau jangan-jangan kalian aja yang sibuk sendiri, bikin cerita sendiri, heboh sendiri, ngarang sendiri, mana tahu kan, itu pertanyaan. Karena peristiwa sedahsyat itu, apalagi kalian mengatakan itu sudah dibuatkan, dia berartinya orang-orang Yahudi ya, RT sudah tahu ketika peristiwa penyaliban, kemudian mujizat-mujizat yang dia lakukan, artinya dia tahu kan. Nah, kalau dia tahu berarti kan dia harus menunggu detik-detik itu. Tapi adakah, benarkah Maria kemana? Ibunya kemana? Kenapa dia tidak menunggu detik-detik kebangkitannya? Ayo dong, buktikan dong. Buktikan pesonamu, jangan hanya main sendiri. Buktikan kalau betul itu pernah terjadi. Orang-orang benar, murid-murid yang percaya, benar enggak menunggu mereka bangkit, menunggu dia bangkit? Benar tidak? Di mana itu terjadi? Mereka menunggu detik-detik Tuhan kalian itu bangkit. Di mana kejadiannya? Apa iya? Di mana itu? Tercatat di mana? Kok nggak ada, sepi pemberitaan? Nggak ada yang menunggu dia bangkit? Gimana dong? Kalau ada yang menunggu dia bangkit, tertulis di mana itu? Kan heboh. Kan Yesus itu sakti. Sebelum penyaliban, dia terkadang melakukan mujizat, membangkitkan orang mati. Terus katanya dia mengatakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Berarti pemberitaan itu heboh dong. Ya kan? Heboh lah. Murid-muridnya pastinya menunggu. Wow, guru kita, tak apalah dia pergi, tak apalah dia disalib, tak apalah dia bunuh, kita santai-santai aja. Tuh dia akan bangkit. Nah, siapa yang menunggunya kalau itu betul? Pasti ada. Ya, pasti ada yang menunggu. Kalau ada yang menunggu, di mana itu terjadi? Ayo. Di mana? Sedangkan murid-muridnya begitu ada yang mengaku gurunya di hari ketiga itu, dikiranya hantu kan? Bahkan mereka menganggap cerita bangkit itu omong kosong. Ayo dong. Terus kenapa kita yang umat terakhir ini datang kok heboh sendiri gitu loh? Vatikan heboh, ya? Kenapa bisa? Athena heboh. Di mana cerita itu ada? Belanda heboh, semuanya heboh. Indonesia heboh.
Katanya nanti hari Minggu bangkit. Nah, siapa yang menunggu kebangkitan itu? Kok heboh sendiri kita? Ayo, Yesus itu kan hebat tuh. Dia membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan kan. Begitu dia pergi kan mengheboh. Aduh, nggak ada lagi Yesus. Paman saya dia buta dari lahir bisa disembuhkan. Seorang perempuan Kanaan anaknya bisa disembuhkan. Orang-orang kesurupan, iblis bisa disembuhkan. Orang yang teriak-teriak siang malam di pemakaman, di kuburan yang dirantai tapi putus terus, Yesus menyembuhkan. Kan heboh pemberitaan itu, kan heboh. Sampai di sidang, sampai bla bla bla, kan heboh itu. Mengguncangkan kemudian Yerusalem. Berarti mereka menunggu kehebohan bangkitnya dia dari kubur. Tapi mana berita itu, mana? Cobalah dulu di Indonesia ini, ada yang memberitakan Pak Prabowo itu hebat, luar biasa presiden kita, bisa membangkitkan orang mati. Ya tahu? Air bisa dibuat menjadi anggur. Orang sakit sembuh, orang buta melihat. Ya, orang botak bisa gondrong dibuatnya, sembuh semua. Heboh kan itu? Pasti heboh. Iya kan? Tiba-tiba saja, ini umpama beliau meninggal. Tetapi sebelum dia meninggal, sudah diinformasikan kepada masyarakat seluruhnya. Bahkan Bapak kita, Presiden kita yang kita cintai, akan bangkit pada hari ketiga. Ada nggak orang yang menunggu tuh detik-detik itu? Ada, se-Indonesia. Se-Indonesia orang menunggu. Itu udah pasti tuh. Apalagi menteri-menterinya, apalagi orang yang di DPR, MPR, apalagi keluarganya, pasti menunggu detik-detik itu. Detik-detik di mana Pak Presiden bangkit keluar dari kubur. Pasti itu akan kita jaga kapan dia keluar, sehingga detik jarinya keluar dari liang lahat, jari-jarinya, lengannya, kemudian sikunya, kemudian dadanya, kepalanya, tubuhnya seluruhnya itu pasti ditonton sama orang. Pasti ditunggui. Kalau di situ sudah ada HP, pasti mereka udah siapkan segala sesuatu alat untuk merekam kejadian itu. Karena belum ada HP di sana, pasti ada mencatat kan banyak pengarang di sana, banyak penulis. Pasti di situ mereka sudah siapkan alatnya untuk mencatat kebangkitan orang yang terpenting di Nusantara ini. Tapi faktanya jangankan manusia, nyamuk pun tidak ada yang menunggu detik-detik itu. Tiba-tiba puluhan tahun setelah kejadian, ada yang mengheboh sendiri. Mengheboh. Ada yang keluar dari kubur. Bapak Presiden kita keluar pada hari ketiga. Kata siapa? Di mana itu diberitakan? Itu ada beritanya. Di mana? Di buku ini, buku apa? Kapan dicetak buku itu? Apakah dia melihat detik-detik dia keluar dari kubur? Mana? Coba mana? Sedangkan manusia biasa saja bangkit dari kubur, orang pasti mengheboh. Ini pencipta bangkit dari kubur, pasti mengheboh. Mana coba detik-detik kebangkitannya, siapa yang nunggu? Jangan dulu bangkit, yang menunggu dulu. Yang menunggu. Siapa yang menunggu dia keluar dari kubur? Siapa? Tunjukkan dalilnya. Silakan. Semangat pagi saudaraku. Silakan. Selamat pagi Bang Juma. Pagi juga. Oke. Silakan Bang, silakan. Iya. Kalau murid-muridnya nggak ada ya yang menanti. Tidak ada. Ya. Alasannya begini, sebentar.
Nggak ada. Udah kita catat. Tidak ada. Sebentar, alasannya mereka tidak menantikannya karena apa? Mereka dalam Lukas 9 ayat 44 dikatakan begini. Ketika Yesus mengatakannya dalam Lukas 9 ayat 44. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Kemudian ayat 45 dikatakan begini. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Kemudian di Matius 16 ayat 21 ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah, jadi bagi murid-muridnya, Yesus itu nggak pantas disalibkan. Walaupun Yesus sudah udah 4 kali mengatakan bahwa dia akan mati dan disalibkan. Nah, jadi bagi mereka nggak pantas Yesus salibkan karena nggak mungkin lah. Alasannya apa? Alasannya dalam Lukas 4 ayat 21. Dalam Lukas 4 ayat 21 dikatakan begini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi harapan murid-murid itu adalah Mesias itu harus menjadi raja, bukan mati menderita. Nah, itu alasannya. Nah, sekarang. Nah, Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang menyatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi murid-murid berpikir bahwa Yesus itu harus menjadi raja, tidak melewati penyalipan. Itu alasannya. Sekarang, siapa yang menantikan kebangkitan Yesus? Justru bukan murid-muridnya. Malah sebentar ya. Justru bukan murid-muridnya yang menantikan kebangkitan Yesus. Malah tentara musuh-musuhnya. Nah, dalam Matius 27 ayat 62 dikatakan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, artinya hari Sabat ini ya. Jadi sebelum bangkit besok paginya, seperti kayak sekarang, pagi-pagi. Kemarin Yesus disalibkan, sekarang imam-imam datang kepada Pilatus. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa sepenyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Justru yang menyalibkan Yesus yang mengingat bahwa dia akan bangkit. Ayat 64. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, dia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Nah, jadi kesimpulannya, saya simpulkan dulu sebentar ya. Terima kasih. Silakan. Silakan. Kesimpulannya, jadi Alkitab menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah suatu peristiwa yang
mengejutkan bagi semua orang. Para pengikutnya baru menyadari dan mempercayai setelah Yesus menampakkan diri dan membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Jadi setelah Yesus bangkit dan berbicara kepada mereka, baru mereka mengerti isi kitab suci. Terima Iya, kasih. Oke, baik, saya bantah. Jadi seakan-akan murid Yesus itu adalah orang idiot dan orang gila semua yang tidak ngerti, otaknya nggak ada. Ketika Yesus berulang-ulang mengatakan anak manusia akan pergi, dibunuh, bangkit pada hari ketiga, nggak ngerti kata bangkit pada hari ketiga, nggak ngerti murid-murid. Coba Anda lihat di Markus 9 nomor berapa itu? Nomor 29, 30, 31. Ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan pergi, dan setelah ia pergi mereka akan membunuh dia. Nomor 31-nya. Mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Murid-murid tidak ngerti juga. Perkataan itu tidak mengerti. Anak manusia akan pergi, lalu kemudian dibunuh, lalu dia akan bangkit pada hari ketiga. Tidak ngerti juga. Lalu Anda membaca dalil nih. Anda membaca dalil Matius 16 nih. Nomor 23. Petrus menariknya. Berarti kan mengerti. Mengerti. Tahu. Bahwa gurunya akan dibunuh. Akan tetapi kawan, dengarkan. Ketika saudara mengatakan bahwa tidak ada murid yang menunggu detik-detik kebangkitan itu, melainkan musuh-musuhnya yang menunggu detik-detik kebangkitan itu, pelan tapi pasti, jedar. Artinya, ketika Anda membawa Matius 27, di mana kemudian murid-muridnya tidak mengerti tentang kebangkitan, tidak paham tentang kebangkitan, disebabkan Yesus memang tidak pernah mengajari mereka, maka jelas Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat ini meminta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada orang-orang jahat melainkan tanda Yunus 3 hari 3 malam keluar dari kubur. Jedar. Murid-murid bukan angkatan jahat, murid-murid bukan orang jahat, sehingga tidak ada satupun di antara murid dan keluarganya menunggu anak manusia keluar dari kubur. Anda baca di Lukas 24 nomor 11, murid-murid setelah mendengarkan ada kebangkitan pada hari ketiga, mereka menganggap itu adalah omong kosong. Ketika muncul pada hari ketiga, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Tidak ada murid yang menunggu. Yang menunggu cuma orang jahat. Yang menerima kebangkitan hanya orang Kristen. Yang percaya ada kebangkitan dari kubur. Tuhan keluar di kubur hanya orang Kristen, hanya orang Katolik. Berarti orang Katolik, orang Kristen, dan sekte-sekte lainnya adalah termasuk golongan orang-orang jahat. Murid tak ada satupun yang menunggu. Padahal sudah berulang katanya, berulang mereka akan membunuhnya dan setelah hari ketiga dia akan bangkit. Tapi ada muridnya yang percaya itu tidak. Artinya bahwa kawan, cerita-cerita itu hanya disusun muncul belakangan. Tapi begitu kita olah TKP, satupun murid tak ada yang menunggu. Artinya itu hanya euforianya di mimbar gereja doang. Sekali lagi saya katakan kepada saudaraku, murid orang benar ini diberikan tanda. Ketika aku gurumu datang, tandanya seperti ini. Tapi kepada orang jahat diberikan juga tanda. Ketika engkau minta tanda, aku memberikan tanda ini. Anak manusia keluar dari kubur. Maka dia mengatakan apa? Si penyesat ini pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Siapa yang mengatakan begitu? Itu adalah orang-orang jahat. Sehingga mereka menunggu kan? Menunggu. Menjaga kuburan, menunggu. Sedangkan muridnya di rumah enak-enak aja tidur sambil ngopi. Guru sudah pergi, ya udah nggak apa-apa. Kembali lagi kita jadi petani, jadi nelayan, dan masalah pun itu. Tiba-tiba ada nongol, tidak ada pemberitaan sebelumnya. Makanya dia mengatakan hantu, ada setan. Tolong, ada hantu.
Tetapi karena Yesus sudah mengatakan apa? Waspadalah, penyesat datang memakai namaku, tanda-tandanya melakukan tanda dahsyat. Salah satu tanda dahsyatnya adalah keluar dari kubur. Apa ini? Karena yang tidak memenuhi panduan komunitas kami. Oh sorry, Anda ditegur sama TikTok. Kenapa itu? Ditegur sama TikTok, bang. Anda melakukan kesalahan. Tolong naik lagi, buka kameranya. Jangan pakai itu. Anda dibilang kayak telolit. Gitu. Ya, jadi ketika kemudian Yesusnya mengatakan kepada muridnya, tanda jahat, tanda orang jahat, tanda orang benar, itu fakta real. Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Apa tanda-tandanya penyesat memakai namanya? Mengaku Yesus Kristus, melakukan tanda dahsyat. Salah satu tanda dahsyat itu adalah keluar dari kubur setelah kematian. Itu tanda dahsyat. Itu tanda dahsyat. Mukjizat kemudian, dan dia mampu memberikan mukjizat itu kepada pengikut-pengikutnya. Makanya Paulus sanggup bermukjizat. Itu. Jadi tak ada satupun murid yang menunggu detik-detik kebangkitan guru. Kita lah dulu nih. Bapak Presiden kita adalah orang hebat, tiba-tiba kita harus kehilangan dia. Apakah kita ini orang idiot semua sampai tidak ada yang bisa menerima, menelaah pengajaran beliau? Aku pergi dan aku akan datang lagi 3 hari. Masa nggak ada yang menunggu detik-detik itu, seakan-akan kita ini orang linglung, orang idiot? Ya tentu ada. Justru para penjahatlah yang menunggu kedatangannya. Kenapa? Karena Bapak Presiden kita mengatakan, orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan aku berikan tanda selain tanda aku datang pada hari ketiga. Pret. Sedangkan kita rakyatnya yang baik-baik, yang lurus-lurus, nggak ada yang gitu, karena memang nggak pernah kita diajarin. Urusanmu, lu menganggap yang datang kepadamu itu adalah Bapak Presiden, ya silakan. Kau ingin menuhankannya, ya silakan. Yang jelas pesan daripada guru kami adalah, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi sampai kau melihat tanda di tengah langit. Aku tampil dan seluruh manusia akan melihatku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itulah baru kau bisa melihat aku. Jadi kalau ada yang melakukan tanda dahsyat, bangkit dari kubur, bangkit dari manapun itu, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari tidur, bangkit dari pingsan, EGP, jangan kau percaya. Nehi-nehi merica ketum berjahe, itu bukan saya yang lagi minum jahe. Jangan peduli, jangan percaya. Tetap fokus bahwa aku adalah rasul, aku adalah rasul, aku adalah rasul, akulah utusan Tuhan, aku utusan Elohim. Jangan berpindah ke tempat arah yang lain. Sebab hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai rasul, jangan kenal aku sebagai yang lain. Nggak ada yang menunggu detik-detik. Sahabat-sahabat muslim, coba bayangkan aja tuh. Saudara kita sudah mengaku tidak ada muridnya yang menunggu. Yang menunggu siapa? Orang-orang jahat. Baca di dalam Matius 27 nomor 63. Di situ dikatakan bahwa mereka berkata, sang penyesat ini berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Maka orang-orang jahat mengajarkan kepada dunia Roma Yunani bahwa ada Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Apakah murid-murid mengajarkan itu kepada non-Yahudi? Nehi merica tumbar katum berjahe. Udah, silakan naik lagi. Kalau sudah buka kamera yang tadi, tolong supaya jangan pakai begitu. Dibilang telolit sama ini, sama siapa, sama Nyiknyok. Aku aja nggak ngapa-ngapain kena pelanggaran. Ayo, mana tadi kawan kita ini? Silakan naik lagi bang. Yang muslim boleh nggak kerjasamanya diperiksa ininya, diperiksa. Karena ini permintaan muslim banyak kali, weh. Ditinggal sedikit aja langsung penuh ke dalam, ke bawah.
Wih. Mana yang non muslim nih? Wih. Banyak kali bah. Tolong dibatalkan dulu teman-teman. Ya, diposting ulang, tembuskan 2M lagi kayak semalam. Meskipun saya nggak tahu apa tujuannya, tapi Bang Arif bilang bagus, posting ulang. Love orange-nya juga diklik. Bagus, biar lebih banyak orang yang menonton dan menyimak kita. Nggak bisa posting ulang. Masa? Ayo teman-teman, silakan yang non muslim naik. Ini banyak kali bah yang minta permintaan 52, ditinggal beberapa menit langsung full. Tolong ini saudara Sulfikar, tolong ini dulu kawan, dihentikan. Yang pakai jilbab ini pakai kopiah, saya rasa muslim ya. Jangan dulu minta Rizal, tidak usah dulu minta abangku Nana cantik, Muhammad Kasim, gak usah minta Abu Aziza, gak usah minta. Jangan dibatalkan Farida, Ali Makmur, tolong Ahmad Riyadi, Abi Maryam, tolong jangan minta dulu, boleh ya kerjasamanya ya, dibatalin ya, karena naik di sini juga bingung juga nanti. Ayo kerjasamanya dong, kerjasamanya. Itu bisa bagikan live, bisa. Kata siapa nggak bisa bang? Rizal, bisa dengar saya kawan? Dibatalin permintaannya dulu. Iya bisa. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo, Bang Do. Halo Bang. Halo, kok masuk Bang? Ya, nggak tahu, aku juga nggak tahu abangku. Saya cuman lihat abang minta, aku naikkan gitu bang. Tapi celananya tuh bang, celana dalamnya kok di luar, lepisnya di dalam. Kebalik itu bang, diperbaiki dulu, jangan sampai keluar rumah nanti ditertawakan sama tetangga bang. Ya, ganti celana, dimasukin dalam, jangan kayak tadi. Kebalik itu abangku, buru-buru kali. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nana DJ, batalin dulu dong. Batalin ya sayang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apa itu tuh? Tahu. Selamat siang. Wih, jangan. Halo. Siang. Selamat siang. Muslim. Halo. Bisa kerjasamanya. Adik-adik yang ganteng. Ini kenapa hidungnya dicolok begitu? Halo, selamat siang. Tuh kan, mengganggu aja kan? Nah, mengganggu. Tidak mau kerja sama. Udah dibilang hentikan dulu permintaannya, terlalu banyak kodong. Mana ini yang mau? Yang non muslim mana? Ayo bang, dimatikan dulu permintaannya, kembali dicabut lagi. Halo, selamat siang. Ibu-ibu yang cantik-cantik. Halo, selamat siang. Setan itu? Saya setan tak? Kau nak bawa ni? Kau siapa? Mbok, jangan tak nawe. Kalau buat kau, Bos saya di kawan, saya nama Pak Uci Pak. haruan ni orang kau. Insan ni kan tinggal. Berarti macun. Kutu muntah ni. Kutu ni.
Tutune melo ae. Melok. Halo, selamat pagi. Si ono nganggur kan. Halo. Lulus kan. Lulus SMA kayak gitu. Bapak, kalau lagi makan perkedel walang sangit, jangan pamer-pamer, Pak. Makan sendiri aja di rumah. Gak usah naik ke sini. Makan walang sangit kok pamer. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang. Hei. Udah dibilang pun Pak nggak mendengar ya. Teman-teman muslimku yang cantik, tolong batalin permintaannya. Daripada naik ke atas nanti kupingnya aku buat merah. Banyak kali banyak yang minta permintaan teman-teman. Ada Nana, ada Ina, ada Dadan Karunia, kan muslim ini. Muhammad Kasim, Farida, Ahmad Riyadi, Abi Maryam. Tolong dong kerja semuanya. Riyani, Hiici, Khadijah, Samsuri Arifin. Ngapain ke atas? Wih Markona, bisa nggak dibatalin tuh? Dibatalin dong. Batalin ya. Nanti abang kirim permen ya. Batalin ya. Halo, selamat siang. Halo. 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 Halo Boru. Halo. Halo. Mantap kali bang. Makan kutu kok pamer. Tolong yang non muslim ketik satu di bawah biar kita. Tapi cara jamaknya gimana aku nggak tahu. Ina, dari tadi pun dibilang batalin dulu, nongol lagi malah paling atas. Dadan Karunia, Muhammad Kasim, batalin dulu napa? Deh. Susah kali dibilang. Dibatalin dulu, batalin. Bisa ya? Nah gitu dong. Makasih Mbak Ina. Ayo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Siang. Selamat siang. Halo. Halo. Halo, dari mana bang? Muslim bang, Halo. turun aja bang. Kok bisa? Kenapa bisa? Gak tahu. Turun aja muslim. Kenapa bisa ke atas? Nggak tahu bang. Kok bisa otomatis gitu ya? Turun bang muslim bang. Kok bisa? Lewat jendela pula tuh masuknya berarti. Nggak tahu katanya. Kok bisa ya? Banyak kali permintaan ini, di scroll ke atas untuk cari yang oten. Lebih banyak yang muslim. Boleh nggak sih teman-teman dibatalin permintaannya? Ya, kerjasamanya yuk. Batalin. Dibatalin ya. Ini setiap buka kan banyak kali nih, kasihan loh. Aku harus cari turun naik kan gitu. Sudah gitu Anda setelah naik turun. Ada yang tidak ngomong langsung pergi.
Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Aduh, Bang. Bang. Ini yang namanya Bang Longor ya? Bang Longor, mulutmu panjang seperti karet, mirip mulutnya Saifuddin Abraham. Mulut kayak per, bisa manjang, bisa mendek. Masa gitu sih kawan-kawan? Halo, selamat siang. Halo. 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 Ya Allah. Sampai segitunya orang-orang ini. Di manalah mereka ini kelas sekolah ya? Halo, selamat siang. Halo. Astagfirullah, salah naik bang. Saya hanya nonton nyimak aja, saya orang Islam bang. Tapi tidak apa-apa, menyimak saja bang. Iya, kenapa bisa naik abangku? Maksud saya kenapa Saya bisa? dapat juga, saya hanya fokus tap-tap, kenapa dia sendiri? Oh, otomatis mungkin ya. Apa mungkin Saya pengaturan? tap saja. Iya, iya. Bang. Oke. Makasih. Nah, itu kan pelanggaran lagi, Bang. Live Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan telah dibatasi dalam hasil pencarian karena Yohanes 17:31 tidak mematuhi panduan komunitas kami. Pembatasan akan dihapus setelah orang tersebut terputus alasan perilaku dan ujaran kebencian, gitu, Bang. Tolong diganti dulu ininya, diganti dulu apa ya, ganti akun atau apa gitu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, saudara Tanra Lili. Halo. Tanra Lili Pape. Dengar suara saya, Bang? Halo. 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 Tanra Lili orang Maros berarti. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Halo. Halo, selamat siang. Tadi malam juga begini loh. Ya kan? Tiap hari kayak gini aja, ribut sama teman-teman Islam sendiri gitu. Halo, Kapilango. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Roy. Roy. Assalamualaikum bang, cuman salah naik bang. Kenapa bisa abangku? Tekan apa? Tetap layar doang bang. Oh gitu ya, kok bisa ya? Bisa bang. Tetap layar. Oke. Makasih Bang Roy. Ya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap layar tapi bisa naik ke atas. Gimana itu solusinya? Kita nunggu teman kita ngetik satu juga sulit, sampai tahun depan tidak ada yang ngetik satu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Bang. Allah, secara masuk ini. Ayo Bang, cuma ketik Ya, siap. bisa masuk ini. Iya, Bang, banyak yang keluhkan gitu. Mungkin ini ya. Oh ya, silakan, Afwan, silakan. Diturunkan aja, turunkan. Siap. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan. Ya, iya, jadi memang teman-teman ada yang tidak menyadari teman-teman ini. Bukan berarti mereka ini mau ini enggak. Berarti kita cari gimana caranya ya. Mungkin begini Pak, ini ketika tip layar di daerah Di luar kota. di tempatnya permintaan itu yang salah. Harusnya Assalamualaikum, ke Bang bawah Suma. sedikit. Bang Salah Suma. posisi. Salah Iya, posisi. oh gitu ya. Baik. Iya. Bang. Cuma Iya. anu Bang, itu sebelum live pengaturan multigasnya tuh Bang. Dia kan kalau aktif multigasnya itu otomatis langsung naik sendiri. Jadi diapain itu? Abang rungkat dulu, baru abang setting. Ya. Sebelum live tuh kan ada pengaturan di pojok kanan tuh atas. Ya. Multigasnya tuh abang setting di situ Bang. Oke. Baik. Abang rungkat dulu. Oke, baik. Oke, ya. Kita dengarkan sarannya ya. Iya. Teman-teman, kita rungkat, habis itu kita jumpa lagi di sini. Siap, Kita Bang. coba dulu. Yuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah kelihatan dari beberapa silakan open cam. apa yang terjadi. Jangan Iya, open cam, silakan open cam, silakan. Kita dua arah. Jangan munafik. Silakan. Turun. Kalau tidak bisa open cam, turun. Ya, kalau nggak mau open cam, diskusinya baik-baik aja kayak Joker di atas naik of Bang naik. Ngapain kau bilang nyampaikan kebenaran tapi off cam? Gimana ceritanya? Kata Yesus, dia adalah terang dunia. Pas kau lahir, kok jadi gelap langsung? Kalau kita sampaikan kitabnya orang Yahudi, percuma juga, pasti kamu tolak. Itu. Makanya, saya Bang, kalau diskusi gini sedikit Bang Kenaik. Makanya Bang, saya kalau diskusi itu diskusi sesuatu hal yang penting-penting saja, bukan sesuatu hal yang remeh-temeh. Saya tambahkan sedikit itu. Makanya saya bilang tadi, data itu ada di Sefaria. Kalau saya tunjukkan data Sefaria, pasti kamu tolak. Jadi percuma. Oh iya. Tidak, saya bisa bantah di dalam Alkitab karena umurnya Sarah itu ketika Ishak lahir itu berumur 90, sedangkan Abraham itu berumur 100 tahun. Jadi kalau kamu tarik di kematiannya Sarah dengan kelahirannya itu, kamu akan tahu bahwa dia sekitar 13 tahun lebih. Jadi jelas Alkitab itu. Iya, kalau itu kan Bang Kenaik kan membahas di Bible, pernah menanyakan sesuatu hal yang remeh-temeh. Kapan Ishak menikahi ini? Saya tidak pernah nanya itu Bang, karena tidak penting saya tanyakan itu. Iya, karena kan
kaum kita Kristen bertanya Muhammad, ya kan, menikahi Aisyah Makasih Bang Tegar. 6 tahun ataupun 9 tahun, kan begitu. Itu kan ada di tempat abang punya sendiri kan? Di Betul. Al-Quran apa di hadis itu kan? Ada Iya. kan? Bukan di luar Betul. itu kan? Betul. Nah iya bang, Nah, itu tapi bang. kan sudah saya jawab tadi. Iya. Orang yang makanya. bertanya, ya gini Bang Joker. Tadi saya sudah jawab. Di mana tadi yang bertanya itu orangnya sudah turun. Ketika saya sudah menjawab, dia turun. Itu menandakan dia terima jawaban saya karena tidak ada tanggapan. Nah, oke. Itu, Sekarang Bang. saya tanya bang, apa yang di luar Alkitab itu bisa dikatakan penghujat apa enggak bang? Bagaimana? Apa yang apa yang sumber yang di luar Alkitab, misalnya kebanyakan orang-orang bilang, wow di Kristen 3 tahun gini, padahal kan itu kan berarti kan iman copy paste semua mereka kan, tidak menyelidiki kayak Bang Hos ini kan ada di kitab mana kan? Naik lagi Kan nggak ada di Alkitab kan ya Saya bang? bisa Ya, jelaskan ajarannya nggak ada di kitab Kejadian Oke, saya boleh ngomong? tentang umurnya Ya, saya Rebecca, boleh ngomong? saya bisa jelaskan. Oke, saya boleh ngomong? Oke, saya boleh ngomong ya. Ya, jadi gini teman-teman, Bang Joker. Itu, jadi begini. Kalau literasi di luar dari Bible, apakah literasi itu bisa diterima atau tidak? Tergantung. Kita lihat dulu, Bang. Kenapa? Karena begini. Kitab yang dipegang sama teman-teman Yahudi, yaitu kitab Tanakh, ya kan, Torah, Nefihim, Ketuvim. Torah 5 kitab Musa, ya kan, dan kitab para nabi. Nah, apakah sama dengan kitab yang dipegang sama teman-teman Yahudi dengan perjanjian lama yang ada dipegang sama teman-teman Kristen, apakah sama? Ya kan? Nah, kita konfirmasi Bang, sama orang Yahudinya. Ya, kita konfirmasi sama pemilik kitabnya. Saya tidak bisa mengatakan beda Bang. Yang harus mengatakan beda itu adalah pemilik kitabnya, yaitu orang Yahudi. Kita konfirmasi kepada dia. Nah, saya pernah konfirmasi sama Bang Billy Yahudi. Saya nanya, Bang Bill, apakah kitab perjanjian lama yang dipegang sama teman-teman Kristen, apakah itu kitab perjanjian lama Yahudi yang dipegang? Dia bilang beda. Selamat siang Bang. Itu konfirmasi menurut dari Billy Yahudi, bukan dari saya. Saya cuma nanya doang. Billy Yahudi, Kita nggak tahu Billy asal itu usulnya, tapi kita bisa baca di Itu. Alkitab, Pak. Billy Yahudi itu Umurnya, nggak Abraham dipercaya, itu 100 jangan tahun dipercaya. ketika, Ishak lahir. Jadi ketika dia nikah itu umur 40, sedangkan Sarah meninggal itu umurnya 127. Coba kamu hitung. Iya, pokoknya gini Bang Kenaik, apapun itu Bang, saya tidak mau mempertanyakan sesuatu hal yang remeh-temeh, karena bagi saya sesuatu itu tidaklah penting. Kalau itu saya mau tanyakan. Makanya Bang, kalau ada orang yang begini Bang Kenaik, makanya iya, siap, sabar. Makanya kalau ada viewers teman-teman di bawah ataupun teman-teman Kristen yang lain, coba tanya Jerry ini setiap saya live, dia selalu naik. Coba tanya dia, Jer, pernah tidak saya diskusi sama kau? Atau saya kalau bernarasi, pernah tidak saya larikan ke Ribka, ke Ishak umur 3 tahun, apa segala macam? Pernah tidak saya keluarkan narasi itu? Gak pernah, ngapain? Gak penting. Mending saya bahas sesuatu yang lebih penting, yang bisa mengedukasi. Bang, izin yang soal Ribka itu penting, Itu. Bang Hos. Betul nggak Jer? Betul nggak? Nah, udah. Bang Hos, ini menurut iman Terima kasih Bang Tigar. karena Bang Hos ini kan bukan dari paham orang Kristen. Itu bukan remeh-temeh Bang. Kalau dibilang
Ribka dinikahin 3 tahun itu bukan remeh-temeh bang bagi iman yang Kristen bang, yang membela kebenaran itu bang. Karena kita membela kebenaran bang. Dan sedangkan Bang Hos itu datanya dari Billy sendiri, tidak mengecek secara personal gitu. Oke, kalau begitu saya tanya sama Bang Joker, kitab perjanjian lama itu kitabnya siapa? Kalau abang nanya perjanjian lama, perjanjian baru, itu semua Alkitab itu kan penuh dengan sejarah. Betul, Jadi tapi yang saya tanya di perjanjian lamanya bang, saya tanya kitab perjanjian lama ini kitabnya siapa? Bang, perjanjian lama itu kitabnya kitab Yahudi. Tapi kan untuk sejarahnya. Siap. Kalau kitab perjanjian lama kitabnya Yahudi bang, kenapa ada di kitabnya Kristen, yaitu perjanjian baru? Bang, gini ya bang ya, itu kita kembali lagi ke sejarahnya. Alkitab itu penuh banyak. Habis ini Jer, lanjut lagi tadi Jer, lanjut lagi yang tadi pertanyaannya. Gitu bang, maksudnya ya intinya gitu. Terus satu penafsiran di kalangan abang ini yang Tuhan Yesus katanya mencuri keledai, itu nggak benar, itu namanya. Oh, nggak usah lari ke sana bang Joker, nggak usah lari ke sana. Ya, bang, enggak, biar bang Enggak usah lari ke sana. Kenapa? Karena saya tidak mau bahas sesuatu hal yang tidak penting bang. Saya tidak mau bahas itu. Ya itu kan Nggak usah. saya ngebahas. Gini loh bang, saya ngebahas. Enggak, maksudnya gini, Bang Joker, saya itu paling malas membahas sesuatu hal yang tidak penting. Kayak Yesus itu titip keledai, itu enggak mau saya bahas itu bang. Bagi Karena saya itu penting, sesuatu bang. hal yang tidak penting untuk Ya, dibahas. oke. Bagi saya penting ya bang. Saya sebagai Ya bagi Bang Joker, tapi bahasnya bela, jangan Bang. di sini, gitu loh. Nah kan, gitu bang. Bahasnya nggak usah di sini bang. Kenapa? Karena gini, kita mau membahas sesuatu yang mengedukasi. Ya berarti hal-hal seperti itu tidak mengedukasi bang. Yang asal-asal ngomong, asal asbun-asbun gitu nggak edukasi. Nah, bang. pertanyaannya gini Bang Joker, yang mengatakan yang mencuri keledai dari tadi kita diskusi siapa? Nah, ya kan? Ada enggak? Ya itu asbun berarti. Maksudnya abang Enggak, contoh. Oke, gini Bang Joker, dari tadi kita diskusi, ada tidak narasi yang keluar bahwa Yesus mengambil keledai? Ada tidak narasi itu keluar? Gini bang. Atau mungkin dari saya bertanya mungkin begitu sama Bang Joker. Ada enggak pertanyaan begitu tadi? Gini bang. Ya makanya kan tadi kan di sini temanya. Enggak, itu dulu Bang Joker, jawab dulu pertanyaan saya. Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Apakah saya dari tadi mengeluarkan statement tadi atau bertanya yang kayak gitu? Ada enggak? Tidak ada. Sudah, kalau tidak ada aja ngapain dibahas? Kan di sini kan tadi temanya. Nggak usah dibahas. Kalau nggak ada keluar yang seperti itu, nggak usah dibahas. Enggak, saya mau tanya kan Kristen bertanya di sini udah nggak ada temanya lagi kan? Iya, tapi Bang Jerry ini mau nanya Bang. Ya udah izin Bang ya, saya live ya Bang. Ya, Jerry ini mau nanya, makanya saya tidak mau membahas yang begitu-begitu karena tidak penting. Itu ngapain saya mau bahas yang kayak gitu-gitu? Tidak penting. Bahkan itu hanya sesuatu yang tidak ada edukasinya. Jangan membawakan narasi di luar dari narasi. Kita tidak pernah bertanya atau tidak pernah mengeluarkan statement masalah hal itu. Jadi kalau nggak pernah ngapain Maunya ditanya? apa sih tadi? Maunya apa dia host? Itu dia nggak tahu, larinya kemana-mana, nggak jelas. Lanjut Bang Jerry, lanjut. Itu si Night mau bertanya kali. Gitu, lanjutin aja yang tadi. Cuman karena ada tadi yang masuk kan, yang sok tahu tadi itu kan, sok-sok bahas tentang ini Quran seolah-olah dia yang lebih paham kan. Sama, saya tidak mau membahas yang saya tidak pernah baca, yang saya tidak tahu. Ya itulah makanya saya mengacungi jempol saudara Jerry. Itu berbeda dengan ada beberapa teman-teman Kristen yang lain yang sok paling paham Al-Quran ketimbang kita. Makanya tadi saya tanya, Al-Quran tadi yang kau baca itu ayatnya membahas tentang apa? Dia bilang tentang kuburan keselamatan. Padahal dalil yang tadi itu bukan tentang itu, melainkan Allah memberikan peringatan.
kontrol kamera. Oh iya, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya udang otak atik semuanya, tapi saya nggak dapat pengaturan itu. Nggak ada, cuman pembatasan 18 tahun. Selebihnya saya tidak menemukannya, teman-teman. Jadi tetap harus kita kerja rodi. Kerjasamanya teman-teman teman-teman harus selalu memeriksa apakah ada permintaan di multi atau gimana gitu kan ya. Hapus sendiri, sebab saya tidak menemukan yang diajarkan teman kita tadi. Saya keluar ke pengaturan, tidak temukan. Di dalam juga saya nggak menemukan. Pas proses sebelum live juga nggak saya temukan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Siang juga, brother. Iya, dari mana? Katolik, Protestan? Katolik, brother. Iya, silakan. Mohon izin buka kameranya, Bang. Kita diskusi pelan-pelan. Oke. Iya. Udah suaranya kecil. Kita tunggu teman kita ini buka kamera ya. Kita dialog, temanya siapa menanti Yesus bangkit. Silakan. Lari dia. Gak sanggup, teman-teman. Gak bisa saudara kita mungkin. Atau kita tunggu beliau naik lagi ya, teman-teman ya. Kenapa penonton menurun? Ya karena kita baru live berapa detik ini. Baru aja live lagi. Tadi kita rungkatkan. Teman-teman yang non muslim lah yang naik dulu ya, teman-teman ya. Halo, selamat siang. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Dari Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Oh, siap. Ada yang ingin disampaikan kepada netizen? Aja aku menyimak di bawah aja mendengar. Oke, Abang. Oke, makasih ya. Menyimak. Siap. Oke, makasih. Halo saudara Ahmad Faisal, apa kabar Ahmad Rizal? Halo Bang. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau nanya Bang Juma. Siap. Kenapa Abang? Ini apa yang dimaksud kenaikan Isa Al-Masih Bang? Pencerahannya Bang, tolong Bang. Kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Kalau dalam pandangan saudara kita Kristen, setelah Yesus itu dibunuh, Yesus bangkit pada hari ketiga. Lalu kemudian Yesus melakukan pengajaran selama 40 hari. Habis itu berangkatlah dia ke langit, ke surga. Bosan banget lihatnya. Gitu Bang. Tapi Itu mau mulai tanggal berapa? Sini dulu. enggak Kristen ya Bang ya? Kenapa? Isa Al-Masih itu kan bukan Kristen ya? Anda Muslim? Ya Muslim ya, Muslim. Ini aja yang Tahu aja Bang Juma. Ya, yang Anda temukan di agama kita kan tidak mungkin Nabi Isa itu Kristen. Ya benar Bang Juma. Iya. Ya udah Bang Juma ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, jumpa lagi kita, Bang. Jangan pakai background yang tadi. Buka kameranya, nggak usah pakai ini. Kayak normal aja, Bang.
Silakan. Terima kasih lah kalau begitu Bang Bima. Siap. Silakan Bang, silakan. Kenapa bisa begitu? Teman-teman kita pada kabur, pada lari. Padahal ini temanya sangat menarik. Supaya kita mendapatkan penjelasan. Kan gitu. Supaya kita ini tidak, oh ini apa lagi nih? Apa lagi nih teman-teman? Apa itu? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang juga, Mas. Iya, Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka kameranya, kita diskusi pelan-pelan, silakan. Salam kenal ya. Oh ya. Ini di tempat kerja apa di rumah? Di rumah kan? Ini di kampung warung ini, Mas. Oh iya iya. Oke, silakan, saya dari Muslim ingin tahu lebih jauh terkait dengan perayaan Hari Paskah dan Jumat Agung yang kemarin, lalu besok Hari Paskah gitu ya. Ini adalah hari penantian. Hari Sabat ini penantian. Nah, di antara euforia yang dibangun kemudian oleh agama Kristen terkait kebangkitan, ada nggak saudara saya ini tahu siapa yang menunggu detik-detik kebangkitan daripada Yesus ini? Mas, sebelumnya saya mohon maaf dulu lah, nanti apa saya mau atau saya beli headset dulu lah, nanti kita terhubung kembali lah kalau kita hendakan enak juga karena kita diskusi agama juga kan. Baik, saya ikuti ya nanti fallback ya. Oke Mas, ya Mas, terima kasih Mas. Makasih. Iya, kita tunggu teman kita yang datang nanti ke sini untuk berdiskusi dengan kita. Kita nekan yang lain, silakan. Ayo teman-teman yang non-muslim silakan naik, ajukan permintaan. Kita diskusi pelan-pelan. Semoga aja apa yang kita sajikan tema ini bisa menarik perhatian teman-teman non-muslim. Ya, makanya diposting ulang lagi teman-teman biar saudara-saudara kita yang di YouTube gimana, aman kan suaranya ya? Belum ada permintaan dari non muslim, teman-teman, sabar ya. Yang tadi lagi nih yang minta, banjir lagi permintaan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Silakan di tap-tap layarnya teman-teman sekalian. Tadi sudah tembus 200k ya. Kembali lagi, silakan, apa-apa.
Posting ulang lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, Saudara Rafael. Selamat siang. Selamat siang, Bang Zumaidin. Siang. Iya, siang. Silakan buka kamera. Harus Kita buka kamera bahas ya? tema ini. Iya, betul sekali. Silakan. Buka masker juga dulu, Bang. Kita buka kamera, Nggak usah. Bang buka masker. Boleh ya? Nanti abang pakai masker aja, nggak apa-apa. Nggak Buka usah, kamera Bang. di situ bagaimana? Biar saya mulut ini kelihatan juga nggak masalah, Bang. Pakai masker aja. Kalau saya lihat, Lebih bagus buka masker, Pak, biar muka kelihatan. kalau saya lihat profilnya ini pemberani gitu loh. Wih. Pasukan Kristus. Kristus, tapi Wih. kenapa ribut sama masker gitu loh? Loh, kalau berani Mas, coba buka maskernya aja dulu, Bang. Gak apa-apa. Tidak bisa, COVID tidak sudah bisa lewat, dikatakan COVID sudah lewat, Bang. gara-gara masker gitu loh. Masa ribut sama masker? Iya, Ayo, tapi kan COVID sudah tunjukkan lewat, pesonanya. Bang. Ngapain Abang masih pakai masker sampai sekarang, Bang? Takut istrimu jatuh cinta sama saya, gitu aja. Ini tema kita bahas. Ngapain kau ribut sama masker? Nanti istrimu selingkuh lagi. Ngajak aku selingkuh kan bahaya. Kalau sesama kalian enggak apa-apa. Begitu kawanku. Nenek kau ribut sama masker. Rendah kali. Buka masker, istrimu langsung DM. Suamiku udah loyo Bang Suma. Dia cuman besar di mulut, nonotnya udah kayak karet. Kan gitu kata pendeta siapa itu yang banyak yang pernah saya sama-sama, The Henry Tan. Kan gitu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Semangat siang Bapak. Kan gitu toh alasannya. Buka kameranya dong. Gak usah takut lah. Oh ya, nggak usah Saya takut, Bang. Buka maskernya aja, Bang. Bang. Takut istrimu nanti minta selingkuh lagi. Istrimu nggak tahan. Istrimu nggak tahan. Istrimu nggak tahan lihat wajahku nanti kalau saya buka masker. Makanya buka saja, Bang. Abang ini. Kamu nggak takut? Ayo. Macam abang saja yang Ayo. gantung. Aduh. Ayo. Ngapain buka, mulut buka ditutup, kamera. Bang? Bang, Aku ngapain bilang mulut takut istrimu horny nanti. Istrimu lihat bibirku, istrimu Abang horny. ini Habis kita fokusnya- timun di rumah. kita fokusnya habis masker. timun. Abang Bisa-bisa bahasnya dia masalah- pakai linggis nanti. Kalau lihat Bang Aduh. Suma bibirnya gitu. Abang ini fokusnya Binimu takutnya dia minta selingkar gitu kawan. Kalau lihat kan istrimu nggak sanggup dia lihat bibir laki-laki jantan kayak aku. Ya kan, nanti dia DM lagi sama aku, Bang. Suamiku itu udah loyo, Bang. Udah kayak karet, dia punya senjata, Bang. Mulutnya aja yang kayak ini, pantat bebek. Masker segala diributin. Ayo diskusi kita bahas ini. masker. Abang bahasnya lagi seks. Siapa yang menanti abang nggak pernah Yesus apa bangkit gitu? Bang, Siapa Abang. yang menanti Yesus bangkit dari kubur? Ayo dong. Yang Ayo aku dong. bahas, Kita cuma bahas pertanyaan. agama di Itu sini. bahas masker, bukan bahas Ayo seks. dong. Ngapain harus bahas Ini masker? 2026, Bang. Ayo. Nanti istrimu ngajak ngesek lagi. Ayo, Bang. Gak usah. Ayo, aduh. Abang Buka ini kamera kita- dong. kita bahasnya masker, abang bahasnya Iya Yesus, kan Bang. kamu begitu. Dalam agamamu kan boleh ngapain aja. Gimana sih yang ini? Sama kambing aja bisa. Apalagi sama orang kan gitu. Kamu itu diajak baik-baik diskusi malah ribut sama masker. Tuhanmu 3, masa takut sama saya yang Tuhannya cuma 1? Ya dong.
Tuhan tiga yang membackup kamu tuh. Halo saudara Klepates, selamat siang. Halo, siang. Iya, buka kameranya. Coba. Ayo. Tempe. Kenapa ini? Anjing. Pengikut Paulus ini kenapa kok keserupan gitu loh? Jangan keserupan lah. Jangan keserupan bang. Jangan keserupan. Buka maskernya. Kenapa harus buka masker? Nanti mamamu lagi yang ngajak selingkuh. Jangan gitulah. Jangan gitu bang. Ayo kita diskusi aja, diskusi baik-baik. Iya dong, kan kalian tidak ada ajaran-ajaran dalam agama kan, syarat sanika kan nggak ada. Syarat sanika di agamamu itu mana ada? Apa syarat sanika dalam agamamu, ada nggak? Tunjukkan tertulis di mana. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu abang? Halo. Assalamualaikum. Kak Huripan. Salam juga. Sehat abang? Sehat. Macam dokter aja bangku ini. Kurang sehat bang. Oh iya, kasih resep. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo Oma Mia, selamat siang. Ada orang masuk ke TikTok cariin laki untuk bininya. Kan lucu si Rapel ini. Keliling ke TikTok carikan suami laki buat bininya. Makanya dia minta saya buka masker. Dia mau tahu ganteng dah orang ini buat istriku, bagus nggak ya? Kan sakit jiwa. Halo saudara bintang elektrik. Halo abangku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Lombok NTB nih Bang Zuma. Oke, siap. Kumaha damang. Ini nih orang nih yang keliling carikan laki untuk istrinya nih. Kok bisa itu keliling cari laki? Aduh, abang ini otaknya mesum mulu. Lah iya, terus kenapa harus kau lihat kegantenganku? Kenapa kok otaknya mesum mulu? Kenapa? Bang, Ya saya kan belum agamamu nikah, Bang. begitu. Saya belum Berarti nikah. kamu homreng. Berarti kau pingin lihat wajah laki-laki. Berarti kalau gitu. Kenapa sih Jadi otaknya mesum mulu, Bang? Iya kan kita tahu agamamu gimana. Laki aja sama laki dikasih baku ambat di gereja. Laki sama babi di gereja si baku ambat. Gitu. Itu fakta, itu real. Tuhan aja telanjang. Tuhan aja telanjang. Tuhan aja telanjang. Bukan otak mesum. Kita sudah Babi tahu enak, karaktermu. enak. Terus kenapa kau harus buka ini kamera ini masker? Kau kan ingin lihat kegantengan kan? Gak betul gay, berarti kau sakit. Kau sakit berarti. Nih sekalian lihat ini. Kau dicek ke lehermu nanti. Lihat ini. Kau nafsu lihat ya. Nafsuan dia teman-teman. Nafsuan dia kan. Padahal di sini ada tema. Ini tema. Kita kemudian kamu yang punya alasan, kamu beralasan. Padahal di sini adalah komal debat lintas agama. Datang pengikut Paulus ini kenapa justru dia lihat muka sementara dia tidak buka kamera? Gitu. Karena saya sedang berdiskusi dengan umat mesum kan gitu. Tidak, karena memang dasarnya kamu mesum, Bang. Coba di dalam agama
agamamu? Coba ada nggak ajaran nikah di agamamu? Ada nggak ajaran nikah? Ajaran nikah di agamamu ada nggak ajaran nikah? Ada nggak ajaran nikah di agamamu? Oh, justru kalau agama kami itu mengikat, Bang. Dengan satu Di mana ajaran nikah di agamamu itu di mana? Coba tunjukkan. Di mana dalilnya ajaran nikah itu di mana? Bagaimana, Bang? Ya, bisa Ajaran poligami, nikah. Bang. Bisa Ajaran nikah di juga. agamamu. Yang penting Iya, enggak bisa poligami karena poligami itu nikah dulu. Di poligami itu namanya nikah dulu. Ada nggak ajaran nikah di agamamu? Abang tidak Ajaran poligami? nikah di agamamu ada nggak? Abang Ajaran tidak nikah di poligami? agamamu ada nggak? Bang, Ajaran abang nikahnya tidak ada poligami. nggak? Oh, Ajaran sembunyi-sembunyi, nikahnya Bang, ya? ada nggak? Ada Abang saya nggak? sembunyi-sembunyi poligami. Ketahuan si abang Malu semua dia, ini. malu Punya- dia naik-naik punya- di sini lihat muka orang. Padahal Punya- kita di sini mau punya- diskusi, kita mau punya diskusi cadangan. di sini, Aduh, Bang gitu semua loh. punya Kita cadangan. mau Aduh. diskusi di sini, bukan mau lihat muka. Kita mau diskusi, cuman karena Ya, dipersyaratkan buka kamera, ya buka kamera dong. Ya, buka masker Iya juga dong, Bang. Kenapa harus buka masker? Yang penting buka Ya, nggak kamera. apa-apa. Silakan buka kamera. Buka masker aja. Homo, Bang, berarti Anda homo, homreng, Gerak ya, berarti Bang? homreng. Anda homreng berarti Anda itu homreng. Orang mau diskusi, bukan mau lihat muka. Umat Paulus memang begini. Ini bukan di Barat, ini Indonesia ini. Gak bebas Anda kawin di sini sesama laki, nggak bebas Anda. Keluar negeri dulu. Contohi pendahulu kalian, jangan di Indonesia. Naik kok mau lihat muka laki-laki. Benar-benar lah. Orang diskusi kok lihat muka laki-laki lagi. Kalau kamu perempuan minta saya masih bagus. Artinya kamu lagi nafsu. Kalau kau perempuan mau lihat muka saya, meskipun saya jelek ya kan ya. Tapi karena kau laki-laki pingin lihat muka, apa kau? Sakit enggak itu? Ya sakit dong. Gangguan ini, gangguan seks dia. Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Bang Zuma. Salam, dari mana? Dari Batam. Mau kemana? Saya selalu dari Batam Bang Zuma. Oke, makasih. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang si kembar. Halo, si kembar, selamat siang. Apa kabar? Rogo-rogo, selamat siang. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar? Ada onde-onde kah? Halo, selamat siang. Zuma. Waalaikumsalam. Salam Sulawesi Barat. Iya. Assalamualaikum. Mantap Bang, semangat, mantap. Siap. Oke Bang, terima kasih. Saya keluar dulu Bang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, ada lagi. Ini orang yang suka laki-laki mau naik lagi. Nafsuan dia ternyata, teman-teman. Halo, selamat siang. Makasih sahabatku. Si Rapel ini nafsuan dia. Naik-naik di sini minta buka masker. Ih, jijik deh ah.
Laki-laki kok gitu. Gak berani diskusi dia, maunya dia lihat muka. Kebiasaan di tempat ibadahnya begitu. Nah, dia mau bikin juga semua orang kayak dia. Sorry ya. Halo, selamat siang teman-teman. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bang Suma. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Islam Bang. Oh ya, alhamdulillah. Halo, Saudara Fendi. Kabar buat Bang Suma, mudah-mudahan beri. Amin, makasih. Rapel, kalau kau mau diskusi, jangan kau jatuh cinta sama laki-laki. Itu gangguan itu namanya. Kau berobat sana dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Oh ya, sehat-sehat gimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya sama tenor. Halo, selamat siang. Rafael, kau berobat dulu Rafael. Ini Komal untuk diskusi, Fel. Bukan untuk cari-cari laki-laki ganteng. Halo, halo, selamat siang. Selamat siang. Janganlah dulu. Rapel, kau berobat dulu Rapel. Ini Komal untuk debat lintas agama lu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya sehat selalu Bang Juma. Salam dari Kalimantan Timur. Terus tegak. Makasih abangku. Ini si Rapel ini kau berobat dulu lah. Berobat dulu. Ya. Kalau kau sudah sembuh baru ke sini. Jangan kau naik ke sini mau cari muka. Kau disuruh buka kamera, kau tidak mau. Ini Komal diskusi lintas agama, bos. Bukan tempat cari laki-laki nih. Kau salah. Salah kamar ente. Bang Arif bisa naik sebentar Bang Arif? Bang Arif naik dulu dong. Kita mau sholat dulu Bang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bang Arif sibuk ya? Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo. Alhamdulillah. Bang Arif. Assalamualaikum Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Sibuk lagi di kantor ya? Ya, lagi di tempat kuli. Jadi gimana? Bisa sebentar? Gak apa-apa.
Saya kelola dulu. Thank you abang. Thank you. Makasih teman-teman yang ada di Itu bawah. ada rapel di bawah, tapi dia cari laki-laki, bukan cari debat. Nafsuan dia. Apa kok malah mempermasalahkan masker lah. Lawang Tuhanmu dulu itu kan ditelanjangi bulat oleh tentara Romawi. Waduh, kemudian ditutup dengan masker bawah dalam tanda kutip kan gitu kan. Masker bawah ya. Aduh. Dia ribut. Saya ibadah dulu, Bang, sebentar aja. Teman-teman jangan kemana-mana, di tap-tap layar ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di bawah yang sudah 1000,6 penonton, 1600 penonton, silakan kencengin tap-tap layarnya dulu. Ini saya kurang tahu karena saya baru masuk sekarang. Kok tap layarnya masih belum 200 ya. Yuk gas sampai 500k dulu yuk. Bersamaan serentak dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, bismillah, yuk serentak tutup layar. Yang belum posting ulang silakan di posting ulang. Ya teman-teman yuk. Putih Merah juga sudah bergabung di sini, makasih. Yuk serentak tutup layar dulu teman-teman. Yang mau minta naik, Kristen yang santun, silakan. Sambil kita ngobrol di atas komal sebelum Gurunda beribadah sholat duhur untuk wilayah beliau. Karena kalau di tempat saya masih jam 11, belum duhur. Jadi kencengin tap layarnya. Kemudian jangan lupa yang belum absen love foreign dulu ya. Kalau sudah absen love foreign, silahkan ada Go Popular di situ. Mau kasih 1 nggak apa-apa, mau kasih 100 biji nggak apa-apa. Go Popular itu teman-teman. Go Popular itu untuk mempopulerkan komal ini. Go Popular selain love foreign ada Go ya popular. Panah yang ke atas itu popular, yuk Go Popular. Silakan sambil lalu di tap layar. Yang belum posting ulang silakan di posting ulang. Kemudian jangan lupa juga di share gitu ya. Yuk, yang paling urgen lagi ketika teman-teman belum menjadi fans supernya Bang Zuma. Di sini saya lihat fans supernya sudah ada 4 ya. Sudah ada 4 fans super. Siapa aja ini? Ada Putih Merah, ada Bang Wawan, terus siapa lagi di sini? Sudah banyak, alhamdulillah sudah 4 fans supernya Bang Zuma. Yang kemudian ketika ikut fans super ngeklik di situ, akunnya dipastikan terbang dengan warna kuning keemasan, gitu kan? Terbang. Jadi ketahuan nanti oleh Gurunda bahwa akun-akun yang terbang berwarna kuning keemasan adalah fans super beliau. Gitu. Ayo teman-teman yang belum posting ulang silahkan posting ulang. Sambil lalu saya nunggu teman-teman Oten yang mau naik, silakan. Ayo, belum ada permintaan di sini? Belum ada permintaan? Silakan. Teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi tentang sopo sih sing menanti Yesus iku bangkit, kono ta? Ini ada tentara Romawi. Ini pembunuh Tuhan, ini tentara Romawi. Apa sudah duduk? Tentara Romawi. Selamat siang, tentara Romawi. Assalamualaikum. Aduh, Islam Bang. Saya Islam Bang. Ini ada yang mau disampaikan? Iya ya ada Bang.
Buat saudara-saudaraku muslim yang ada di bawah, Gurunda itu sudah berapa kali mengatakan bahwa kalian muslim janganlah naik. Kalau kalian memang ngefans sama Gurunda, mungkin bagusnya kita semua tip-tip layar di bawah, janganlah naik mengganggu diskusi saudaraku. Ini tentara Romawi nama akunnya. Waduh, pembunuh Tuhan ini. Iya bang. Iya, mestinya orang-orang Kristen ini harus melaporkan tentara Romawi ini ke pengadilan karena Tuhannya telah dibunuh. Ini bang, dengan adanya tentara Romawi bang, Putin ini nggak punya Tuhan bang, karena tentara Romawi lah yang menyalibkan itu bang. Jadi ada Tuhannya Oten. Bang Arif, salam dari Semarang. Oke, makasih yang sudah salam-salam di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tukang tentara enggak. Makasih, saya turunkan bang tentara. Takut dikira monolog ya. Silakan teman-teman penyembah Theos, silakan kalau mau berdiskusi silakan naik. Itu L-nya Gurunda itu teman-teman yang mawar, tapi karena saya nggak bisa nyematkan sebagai moderator, yang bisa hanya hostnya pembuka komal yaitu Bang Zuma. Itu yang mawar-mawar itu WL mawar-mawar itu di ini teman-teman, digas biar cepat tercapai. Noise bang, agak besar suaranya. Iya, saya di tempat yang agak apa ya, di tempat ngoli lah. Bentar dulu, saya keluar dari ruangan. Noise ya, saya nggak ada songkat teman-teman karena di tempat kerja. Sudah ya, agak mendingan ya, sudah aman kan? Cari tempat duduk dulu. Kalau ada moderator, Ahidio mungkin kita ngobrol di atas dulu, atau dari teman-teman DPP API, ya API, kalau ada. Ntar sama saya ambil kursi dulu ya teman-teman. Ya, kalau ada teman-teman moderator dari pihak DPP API, ngobrol di atas dulu sembari nunggu Oten. Cari kursi dulu saya. Ayo pasien selanjutnya naik, silakan naik. Pasien selanjutnya. Ini sudah aman, sudah nggak nulis ya teman-teman ya. Selagi Oten Konoha masih nyolong istilah Islam, bongkar tipu-tipu ajaran pagan Yunani sampai rungkat. Oke, sepakat abangku. Ketika nama Tuhan kita yang proper name kemudian disalahgunakan, kami tetap akan berjuang mendakwahkan kebenaran, kan gitu kan. Allah itu tidak pernah beranak. Mas Arif bisa Jawa toh? Ya enggak lah. Lah aku wong Jawa. Jawa Timur maksudnya. Apakah ada Capil Cabang Semarang, Bang? Api Cabang Semarang. Ada. Semarang itu termasuk apa ya? Termasuk daerah mana Semarang itu? Kalau Jawa Tengah kayaknya belum ada. Oh, Jawa Tengah Bang Samudra dulu ya. Iya, Jawa Tengah. Dulu ada, cuman sekarang mungkin sudah tidak
tidak begitu aktif. Mungkin yang ada Jabotabek, Api Jabar, Api Jateng dulu ada, Api Jatim juga ada. Gitu abangku. Semarang Jawa Tengah ya, ya Semarang Jawa Tengah. Bang Arif, surganya Oten ada perang naga. Iya betul, sesuai dengan di kitab sucinya. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik silakan berdiskusi. Siapa ini? Lupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Oten bang. Lupi siap. Apa itu? Ini Lupi siap. Sayip. Oh, Lupi sayip. Ana moderator Api Riau. Dari mana bang? Api Riau, Pekanbaru. Oh, Api Riau. Api Riau ya. Api Riau. Ya ada. Kalau Api Riau ada. Pekanbaru. Ketua umumnya siapa? MBN. Hah? MBN. Oh iya Bang MBN ya. Api Riau. Ana kebetulan moderator Api Riau. Moderator di Api Riau ya. Alhamdulillah. Moderator apa adminnya Bang Lupi? Moderator. Oh moderator ya. Moderator itu di divisi apa ya? Medsos ya? Iya. Iya. Di grup kan Muzakarah API TikTok coba naik gitu. Iya, oke. Belum ada otenitas. Nggak ada Oten. Oten. Ya kalau naik Oten kita ucapkan selamat apalah kelahiran. Masalahnya Oten ketika Tuhannya mati itu metong gitu kan, itu bersuka cita atau berduka cita gitu kan, memperingati atau merayakan. Karena kalau merayakan itu selebrasi, ya kan? Iya. Aduh, aneh juga ada Tuhan mati ya. Itu kedagingannya Ustaz katanya. Kedagingan. Yang mati kedagingan, terus kemudian yang lahir Tuhan di kota Daud. Juru selamat Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu kan kedagingan juga. Kenapa kok dikasih nama Tuhan? Kalau mati manusianya kan gitu. Waduh, ada mayat Tuhan. Mayat Tuhanku kok hilang kan gitu kan. Setiap kali kau memakan roti dan cawan ini, engkau telah memberitakan kematian Tuhan. Iya. Kalau mati itu kemanusiaannya katanya kan. Iya kan, ku kejar. Berarti Anda ditebus dosanya oleh manusia, bukan Tuhan. Gitu kan. Kalau lahir katanya hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan. Untung saya nggak bawa sokat ini, nggak ada efek ketawanya. Tuhan kok lahir. Api Riau masih aktif, Bang Lupi ya. Untuk sementara waktu ini berapa bulan nih setelah menjelang puasa kemarin itu cuman tilawatil Quran aja puasa program. Kalau Bang MBN saya tahu beliau itu karena saya juga di bagian DPP juga Bang MBN. Cuman sekarang sudah jarang buka komal Bang MBN. Iya agak vakum berapa bulan ini. Iya betul. Sibuk mungkin di Riau daerah banyak kesibukan. Iya. Sambil menanti Gurunda kembali lagi Eksan di Komalin nih untuk mendakwahkan kebenaran Islam. Masih ada 1000 penonton ya. Ayo diketik dari mana saja yang 1000 ini. Sambil lalu jari jemarinya sempatkan untuk tetap layar teman-teman, karena jemari Anda nanti juga akan bersaksi bahwa Anda juga mendukung ya atas kegiatan dakwah ini. Absen dulu teman-teman nonton. 1100 penonton. Kalteng Sampit hadir Maluku Utara. Waduh, dari berbagai belahan daerah
Sumatera Barat. Sumbar, Cimahi, Padang, Bugis hadir, Siantar, Palu, Buton. Adakah yang dari luar Indonesia? Malaysia, Singapura, Vietnam, Cirebon, Jabar, Johor, Cikya, Tangerang, Polewali Mandar, Medan hadir abangku, Polewali Mandar, waduh, Tangerang, Kalimantan Barat. Alhamdulillah ya, umat Islam bersatu, disatukan oleh ikatan keimanan kita. Makanya di dalam Al-Quran itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ya kan? Wala tafarraqu. Bersatulah dan jangan berpecah belah. Kita disatukan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul. Andaikan di Semarang ada, Bang, aku ingin gabung. Apa Ustaz? Jateng, api Jateng itu dulu ada, Bang Samudra kalau nggak salah, tapi sekarang nggak aktif kayaknya. Bang Wan, Malaysia, gimana kabarnya Bang Wan? Jambi hadir, Solo hadir. Bang Wan ini salah satu pensupport dakwah Muslim, komal-komal Muslim ya teman-teman, silahkan di follow beliaunya. Jadi dari Malaysia ya? Iya, Bang Wan ini sering ada di komal saya gitu kan. Tapi belakangan saya sudah agak mengurangi intensitas jam tayang saya untuk buka komal. Ada yang mau disampaikan, Bang? Sebelum Gurunda eksis kembali, Bang Lupi. Nggak ada Ustaz, cuman bantu dampingi tadi kan moderator. Kaltim hadir. Bibel kok banyak kontradiksi ya? Iyalah, karena ada indikasi bahwa Bibel itu ada campur tangan manusia ya, campur tangan tulisan-tulisan manusia. Kolaka Timur hadir, ya Bang Muhlis, silakan absen Bang Muhlis, belum absen Leforen ini Bang Muhlis, yuk. Karena kalau sudah absen teman-teman ya, ada logo simbol Bang Zumanya, ya. Ada tulisan Zuma gitu kan. Silakan absen dulu yang belum absen, biar nanti akun Anda itu ada lencana tulisan Zuma gitu, ya. Bang Handi, naik Bang Handi. Bang Handi naik. Saya masih di tempat ini Bang Handi. Di tempat ngoli Bang Handi. Afwan izin follow Ustaz buat 1000 penonton di bawah, izin follow dulu. Kemarin kena pelanggaran ini. Mas Arif Jatim pundi? Kalau Jatim Jawa Timur pundi ya? Iya, pokoknya di salah satu pulau di Jawa Timur, Pulau Garam, teman-teman. Di mana yuk? Julukan Pulau Garam itu di mana? Daerah mana itu? Di Jawa Timur. Oh, penghasil garam terbesar mungkin nggak Ustaz? Iya, penghasil garam terbesar di Indonesia. Ya. Itu sudah banyak yang komentar di bawah, yang ketik-ketik di bawah. Madura terbanyak. Ya, salah satu pulau yang ada di Jawa Timur. Saya pakai headset teman-teman, nggak pakai songkat ini. Izin promo Ustaz, buat teman-teman 1000 mata memandang, izin follow. Bantu follow dulu. Ini dari Burundi sudah hadir teman-teman ini, apologen dari Burundi ini. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Cek audio gimana? Audio kok kayak kurang mantap kayak semalam. Oh kurang ya?
Iya, kurang, nggak ada backsoundnya. Kurang serak begitu. Nggak ada ehonya, nggak ada. Kan katanya ada peredam. Kemarin sudah dibuat peredam. Enggak, sengaja nggak pasang itu. Nggak ada eho ini, nggak ada eho. Emang mau dangdutan, nggak perlu lah. Iya. Aduh, ini silakan teman-teman Kristen yang mau bergabung, silakan naik minta multi. Banyuma lagi rehat ya? Masih beribadah 4 rakaat beliau. Oh iya betul. Tapi suaranya kencang ya? Suara kenceng, cuman original suaranya. Emang begitu saya maunya. Oh, nggak pakai sokat berarti? Nggak pakai. Oh, iya. Ini teman-teman yang di bawah antusias sekali Bang Handi setiap harinya menonton dakwah dari Gurunda. Gimana menurut Bang Handi? Ya memang harus tuh. Memang harus itu Bang. Harus, kalau enggak ya gimana nanti ada generasi selanjutnya dicatat terus dipelajari gitu. Soalnya kalau ketemu mereka di jalan, apalagi daerah rawan ya, banyak itu misionaris tuh, bahkan mendekati anak-anak sekolah juga. Itulah perlunya ilmu kristologi. Saya aja didatangin kok. Ya ajak dia diskusi baik-baik, tanyakan aja pertanyaan basic. Gitu kira-kira. Iya, buat teman-teman yang ada di bawah pantengin terus ya Gurunda ketika buka komal. Ya biar Anda juga tahu untuk cara membantah subhat dari kaum kafir laknatullah seperti apa gitu kan. Dicatat apa yang dijelaskan oleh Bang Zuma kan gitu kan. Dicatat satu persatu ayat-ayat mana, kemudian disinkronkan dengan Bibil mereka dengan cara di Google kan, itu kan sudah banyak. Tinggal ketik Yohanes berapa ayat berapa misalnya, itu ketik. Tidak akan salah kalau Gurunda, karena beliau di dalam memahami ilmu kristologi itu sudah di luar kepala. Bahkan saya yakin pendeta-pendeta yang ada di Indonesia itu belum tentu menghafal seperti layaknya Gurunda ya teman-teman ya. Jadi dicatat kalau ketika Bang Zuma itu menyerang, menjelaskan, mengkonter, ya kan, tujuannya apa? Untuk membentengi umat dari pemurtadan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, membantah subhat-subhat dari kaum kafir laknatullah yang bilang bahwa Allah itu punya kaki misalnya, Allah itu kemudian punya anak, Allah atas kebodohan Allah, naudzubillah. Itu yang tidak kami mau. Makanya kami hadir, Apologet Islam Indonesia kemudian hadir ke dunia medsos yang berupa TikTok ini, gitu, untuk membantah subhat-subhat mereka. Gitu kan Bang Andi ya? Bang Arif kumaha damang, alhamdulillah damang, katanya tuh Yan. Saya bukan orang Sunda teman-teman, saya orang Jawa Timur. Ya, sedia pulpen, sedia kertas, catat ketika Gurunda itu menjelaskan gitu kan. Biar teman-teman juga paham nanti apa itu kristologi, apa itu diskusi perbandingan agama kan gitu. Yang terkait dengan iman mereka. Cek, kalau ini gimana? Ini sudah bagus. Ini udah bagus betul. Sudah mantap ini, sudah mantap. Sudah pakai songkat ini. Itu sih teman-teman, Bang Arif sih minta itu, jadi tak kasih lah. Jatimnya di mana? Saya juga di Jatim, Malang, Bang Hafaz Ibrahim. Saya 5 tahun di Malang dulu, Bang Hafaz ya. Dalam rangka cari ilmu lah di Malang, di salah satu universitas negeri di Malang. Dulu
tahun 2001 itu Bang Hafaz. Di daerah veteran. Kalau dulu di Jalan Surabaya itu Bang Hafaz. 5 tahun saya di sana. Kontrakan saya di daerah Sumbersari Gang 5 di veteran. Sambil nyantri markir juga dia. Biasanya. Sama dulu. Saya kan rumahnya di kampung ya. Ke kota merantau sekolah gitu. Sambil narik ya Bang Hadi ya, sambil narik ya. Aku nggak sambil narik sih waktu itu kan nggak bisa ya, nggak ada SIM. Sambil itu aja nyambi jadi buruh gitu harian. Tentu mandornya bagus. Kalau mau datang enggak gitu. Lumayan loh. Nggak ada orang sukses itu nggak pernah menderita. Nggak ada orang pinter itu nggak sekolah, nggak belajar, nggak ada. Jadi kebodohan dan kemalasan itu saudara seperguruan. Dan teman mainnya adalah sibilisis. Sibilisis itu membisiki orang malas. Saya dulu sambil jualan Bang Andi. Contohnya jualan nah, yang kejualan dulu. Contoh misalnya Bang Juma lagi diskusi gitu ya, ngoceh melulu, ngoceh terus. Dikasih data suruh baca, malas bacanya. Tapi mau nerangin coba Bang Arif, suruh baca data nggak mau, katanya udah tahu. Suruh nerangin, tapi penjelasannya panjang banget gitu. Coba bayangkan kalau kayak gitu teman-teman. Ya itulah yang saya maksud tadi. Apalagi herder edis lah. Waduh, pada pinter tuh semua tuh, pinter ngibul. Jadi diskusi itu bukan berdasarkan kepanjangan bicara, tapi berdasarkan data yang digali. Apalagi kalau ditanya, dia jawab dulu, muter dulu, pertanyaan tidak digubris gitu. Yang penting ngomong. Tapi kita di sini kan room toleran ya. Ya silakan saja kita kasih ke audiens. Biarlah audiens yang menilai gitu. Betul ini Bang Andi ada komentar yang bagus ini yang berarti gara-gara Gurunda ya, saya orang Flores, Bang Kristen sudah masuk mualaf karena tergiur dengan penjelasan Ustadz Zuma tentang Islam. Ini silakan naik Bang, siapa ini Sumarna ND kalau mau naik, coba bincang di atas dengan Bang Handi Selebes ini. Yuk. Ya sama dengan Al-KTP juga. Al-KTP itu nobar sama temen-temennya sambil biasa lah ya, di pos-pos gitu nobar. Lama kelamaan pertamanya nggak suka, siapa sih ini cuma bahas-bahas agama orang kan gitu. Tapi lama kelamaan loh penjelasannya Banyuma kok logis, masuk akal, by data, dibanding lawannya kok gini gitu. Akhirnya Al-KTP ini kan apa yang terjadi teman-teman? Belajar, lepas doktrin dulu, akhirnya memeluk Islam. Gitu kira-kira. Jadi nggak usah khawatir. Perlu memang selalu kita membaca. Kalau malas membaca, mendengarkan, dicatat, gitu aja. Di framing lagi, orang lagi dibaptis banyak yang apa namanya itu murtadin, wush, padahal dia sendiri gitu. Udahlah bohongnya lah ya, terbuka saja. Topik hari ini saya lihat Sopo menanti Yesus bangkit.
Kira-kira siapa teman-teman? Silakan teman-teman Kristen naik. Siapa yang menanti Yesus bangkit? Sebenarnya Yesus yang mana yang bangkit ya? Bangkit dari kubur kah? Atau diangkat langsung? Gitu ya, karena hari kebangkitan juga kan belum saatnya tiba. Tapi seorang Bangkitnya nabi. kedua kalinya Bang Andi. Oh gitu. Nanti kan diusir ya oleh Yesus. Intinya seperti itu. Nyala kau. Tapi pada dasarnya itu semua para nabi itu, betul Bang Arif kan orang santri nih. Semua para nabi itu yang pernah ada di muka bumi ini itu mendapat tempat yang terbaik di sisi Sang Penciptanya. Betul Pak Arif, dijamin itu ya kalau para nabi dan rasul. Betul Pak Arif? Betul. Indallah, di sisi Allah nanti. Ya itu. Nabi-nabi yang ada ya, itu semuanya maksum. Ya, Maksum artinya adalah dicegah dari perbuatan dosa. Iya. Gitu ya teman-teman. Nah untuk itu kaum muslimin dan muslimat, mau nggak antum semua mengikuti jejak para nabi terdahulu itu? Ya harus mau. Caranya bukan menjadi nabi, tapi belajar taat terhadap perintah Allah yang pernah diajarkan oleh para nabi itu. Dalam Al-Quran kan perintahnya sholat misalnya, itu nggak dijelaskan bagaimana caranya, hanya perintah sholat 5 waktu kan gitu ya Bang Arif. Siapa yang mempraktekkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu ketika sebagaimana aku sholat. Aku salat. Iya. Itulah perlunya ada nabi, memberi contoh, pemimpin umat, pemimpin bangsa. Tapi hanya Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Betul ya Pak Arif ya? Betul, iya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu ya untuk bani kaumnya begitu. Iya. Tapi kita harus imani itu. Contoh Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Nah kalau para masyarakat atau umatnya Nabi Isa waktu itu mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya dijamin masuk surga. Tapi sekarang ada yang bahkan menyelewengkan, mau dituhankan gitu loh. Ada yang baru naik, silakan Pak Rafael. Ada yang mau disampaikan dari agama mana Bang? Kristen Bang, saya Kristen lah Bang. Iya, dia dari tadi ngeyel, nyuruh buka maskernya Bang Zuma. Ngeyel gimana Bang? Iya, wajar kan iya kan sudah berapa kali naik kan? Cuma balasnya Bang Suma itu pasti kalau enggak mesum mulu. Kok bisa ya? Baru kalian pengikutnya juga tinggal ketawa-ketawa saja. Siapa yang pengikut? Bukannya Anda belum buka kamera kan? Silakan. Anda belum buka kamera dari tadi. Diajarkan biar jangan ngomong mesum, jangan. Anda tadi yang mulai. Yang ngomong mesum itu kan kalau misalnya saya baca Bible nih ya. Saya baca Bible nih. Ohola dan Oholiba, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya, susunya di zaman-zaman. Ini saya ngomong apa ini? Mesum apa tidak nih? Mesum kali kau Bang Andi. Fael, saya mesum ini apa enggak? Saya ngomong loh ini, saya baca data loh. Bagaimana? Bang, baca itu mulai dari kejadian Bang sampai habis. Enggak, yang saya baca barusan ini. Pelajari pelan-pelan. Dengarkan baik-baik. Sedikit. Yang saya baca barusan ini, Bang, jangan mengeraskan hati. Yang saya baca barusan ini, saya mesum atau tidak?
Jawab aja. Baca baik-baik secara keseluruhan, Bang, biar Ya, kau yang abang baca. tahu itu bermakna apa kiasan. Coba kau yang baca. Coba kau yang baca. Bermakna apa, Bang? Ya, Gitu. coba kau yang baca kalau Jadi, begitu. Bang, biar pintar, biar tahu selanya Kristen itu bacanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu aja. Kalau kau begitu baca Kejadian sampai Wahyu, coba baca. Ya, Bang, abang saya yang pelajari biar tahu kan. Acing. Saya minta tanggapan. Itu saya coba buka datanya, saya baca ya. Saya baca loh, saya minta pendapat gitu loh. Kenapa gitu loh? Ya sekali saya baca gitu misalnya. Coba ya saya buka ya, saya biar enggak ini. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Bang Arif yang baca, dia gimana bacanya nih? Tidak jelas, apa-apalah baca. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ada 2 orang perempuan, anak dari seorang ibu, satu ibu. Mereka berdal di Mesir. Mereka berdal pada masa mudanya. Di sana cucunya di jama-jama. Bersandal. Dan darah dan dadak keperawanannya dipegang-pegang. Kira-kira saya tanya yang barusan saya baca ini gitu loh ya. Mesum apa kagak? Disuruh baca mesum oi. Disuruh baca semua dari Kejadian sampai Wahyu. Gimana coba? Minta tanggapan bacaan saya doang, nggak mau dia, malu dia. Masya Allah, ganteng kali adindaku ini. Habis makan apa? Banjuma ganteng kali hari ini ya teman-teman ya. Makan kemangi, Bang Andi. Gue curiga habis makan terong deh. Habis makan kemangi beliau. Gak dengar Bang Andi. Ya. Dindaku hari ini kok ganteng kali, habis makan apa? Masya Allah. Kegantengannya itu dari semalam Abang. Karena ada yang mengaku Tuhannya dilahirkan sama penciptaan. Terakhir itu saya ngakak gitu. Iya, ada Tuhan dilahirkan sama ciptaannya gitu. Diiyakan pula tuh. Banyak yang lucu-lucu Bang Andi, banyak yang lucu karena tidak masuk akal ya kan ya. Logikanya nggak sampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Handi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita. Ya wudhunya masih nempel di jidat itu Pak juga. Alhamdulillah masih karena masih. Harus itu harus. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Wudhu untuk dapat cinta dan kasih sayang. Sebagaimana ajaran para nabi, mereka juga membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, melepaskan terompah alas kaki ketika mereka ingin masuk ke bait suci atau tempat kemah yang suci untuk berjumpa dengan pencipta langit dan bumi. Nah, itulah yang harus kita lakukan juga. Jadi buah dari kerajaan Tuhan yang disampaikan kepada para nabi itu alhamdulillah terasa bagi kita semuanya yang ada di sini sebagai seorang muslim, betapa indahnya ibadah kita gitu kan ya. Betul. Berbeda dengan ibadahnya orang lain. Begitu Bang Handi. Ya. Sebelum saya turun saya kasih pertanyaan, bukan pertanyaan sih, tanggapan aja dari Banjuma bahwa silakan. Semua para nabi itu kan pada dasarnya nanti dibangkitkan. Kan gitu ya. Nah kalau terkhusus Nabi Isa alaihissalam, kalau ada yang menyamakan dengan Yesus anak Bunda Maria ini, itu kan dibangkitkan untuk siapa? Tapi ada juga yang
bangkit dari kubur gitu. Siapa itu kira-kira sebenarnya? Silakan Bang Juma ulas, saya naikkan orang dari bawah. Lanjutkan. Terima kasih. Baik Bang Handi. Baik. Ya, saya juga undur diri dulu, Gurunda, sambil kontrol Makasih ya, awal Bang dari Arif, bawah. Ya, makasih. Makasih ya, Bang Arif. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Bang Handi ini sangat menarik. Data demi data bisa kita sajikan dan kita berikan kepada saudara-saudara kita non-muslim. Contoh yang saya sampaikan semalam menjadi penghargaan, sesuatu yang sangat berharga dan suatu pengajaran bagi kita semua. Bagaimana di dalam Yohanes 13 nomor 1 itu, sebelum sahabat terjadi, sebelum sahabat itu datang, sebelum sahabat tiba, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba, dia harus pergi ke Bapa. Sebelum Paskah, bukan sabat. Sebelum Paskah dan sebelum sabat itu sendiri, Yesus sudah harus pergi ke Bapa. Berarti kalau sebelum Paskah Yesus sudah terangkat ke Bapa, berarti yang disalib ini bukan Yesus. Kalau yang disalib bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur bukan Yesus. Berarti yang di gereja itu bukan Yesus yang disembah oleh teman-teman kita. Begitu. Selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Apa kabar? Karena memang diterangkan di dalam kitab mereka sendiri kan teman-teman, bahwa Yesusnya sendiri yang mengetahui, barakallahu fiik, masya Allah, yang mengetahui bahwasanya dirinya akan pergi ke Bapa, bukan pergi ke alam kubur, bukan. Seperti itu. Ini siapa ini? Halo? Halo? Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi Yohanes 13 nomor 1 ini, berapa pendebat termasuk si Victor semalam, kan angkat tangan dia, nggak bisa melawan. Itu data. Mau kayak mana? Siapa yang mau dihadapi dengan data yang begitu nyata di depan mereka, dan itu ada di dalam kitab mereka sendiri. Makasih saudara Renuka. Barakallahu fiik. Halo, selamat siang. Siang Bang Juma. Siang juga. Silakan buka kamera. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Kristen. Silakan. Kameranya Bang, Anda memperlihatkan ilustrasi foto Ishak dengan Ribka. Silakan. Pengertian Al-Masih itu apa Bang Juma? Al-Masih yang mengusap. Jadi Al-Masih itu mengusap. Ketika dia kemudian ingin menyembuhkan, dia dengan menyentuh, menjamah, orang bisa sembuh. Kalau Mesia? Kalau Mesia itu orang yang diurapi. Tema kita ini Bang, sopo menanti Yesus bangkit. Karena euforianya cuma ada di gereja ini, tidak ada di TKP. Silakan buka kamera. Silakan. Enggak, saya mau nanya aja kenapa bisa digelari Al-Masih gitu. Karena dia menyembuhkan orang, setiap ada yang sakit dijamahnya oleh dia. Seperti itu. Dia mengajak kemudian Bani Israel kembali kepada pencipta langit dan bumi setelah mereka menyembah selain daripada pencipta. Nabi Isa datang untuk memberikan mujizat di tengah-tengah kaumnya agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Silakan buka kameranya Bang. Ya, yang diselamatkan dia apa? Jalan keselamatannya adalah menyembah kepada Allah dan menerima dia sebagai Rasul Allah. Enggak. Dia kan Al-Masih, artinya kan juru selamat. Apa yang diselamatkan? Diselamatkan umatnya dan orang-orang di luar umatnya yang percaya kalau dia adalah Rasul, utusan Allah, gitu. Makanya mana ya Bang? Makanya iblis apa? Tertulis di mana? Yohanes 17 nomor 3.
Loh, saya kan tanya Yohanes Isa 7. bukan Yesus. Oh, dia datang. Fattakullah wa atiun hada siratul mustaqim. Bertakwalah kepada Allah saja. Bertakwa hanya kepada Allah dan taat kepadanya sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel. Buka kameranya, Bang. Jangan kayak Paulus, Bang. Buka kamera, silakan. Muhammad aja nggak pernah on cam kok, cuman. Oh, ya udah, kamu ke neraka aja kalau gitu. Jangan lupa ini ya, tidur sama kambing. Itu fotomu itu fotonya Ishak dan Ribkah, kakeknya Tuhan lo, yang lagi ciuman sama anak umur 3 tahun. Halo, selamat siang. Yang muslim mohon untuk tahan diri ya. Kita diskusi dengan non muslim dulu ya. Halo, selamat siang. Halo, Saudara Dalimunte. Kita turunkan ya Bang ya. Saudara Jaka Prasetya muslim ini, tolong dibatalkan permintaannya Bang. Selamat siang teman-teman. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalam. Ada yang bisa dibantu abang? Iya, halo. 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 Iya. Agak kareba. Yang muslim mohon untuk tahan permintaannya dulu ya. Bisa kan ya teman-teman ya? Kita cari yang non muslim dulu. Tunggu. Ya Neng. Jadi jalan nggak? Pakai mobil mana? Mobil mana? Hati-hati ya. Nanti abah ini WA abah ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang ada di sini, oten-oten silakan naik aja di sini diskusi kita. Gak usah sungkan. Halo Cumang, apa kabar? Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Apa itu? Halo, selamat siang.
Halo. Halo, selamat siang abang. Selamat siang. Hello. Apa lo orang ini? Woi! Dasar. Wah. Bikin naik tensi aja. Kok bisa ya main TikTok sementara dia di dalam pabrik? Ngapain coba dalam pabrik itu? Tidur di situ atau gimana? Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Saudara nyender. Halo. Oh, bisa sinyal ya, ribet gitu ya juga. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Semangat siang. Halo. 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 Betapa kejamnya dirimu. Peluk Kak jangan. Teman-teman yang minta permintaan ini tolong dibatalkan. Ya kan ya? Dibatalkan aja. Dibatalin biar ini kita bisa diskusi dengan otennya gitu. Oke. Nyanyiin lagi. Kita disuruh nyanyi teman-teman. Halo saudara TikTok. Halo. TikTok. Kedengaran suaranya? Halo, selamat siang. Semangat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Bang. Halo.
Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Halo. Makasih teman-teman yang mendukung live kita. Thank you. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. 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 Halo, selamat siang. Selamat siang, Abang. Apa kabar? Ini kok rata-rata naik lagi di jalan, suara mobil, di dalam pabrik. Tuh kan? Kenapa itu ya? Ini lagi. Nah, kayak lagi di dalam air gitu loh. Nah, ini lagi. Selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bang Zuma. Siang juga, Abang. Dari mana? Iya, Bang. Saya Muslim, Bang. Sorry, Bang. Salah pencet, Bang. Tadi salah pencet, Bang. Saya Muslim, Bang. Muslim. Oke, thank you, Ya, Abang. Muhammad Thank you, Ismail, maaf ya, makasih. Ya, Sama-sama, Abang. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Halo, Bang Dedi. Halo. Capek, Bang, capek. Gimana dong? Bang itu.
Cek, suara saya hilang. Masih ada? Iya, kaget aja dia kan. Tiba-tiba kok ada di sini dia. Halo, selamat siang. Ayah. Oh my god. Ayah. Mereka kelihatannya lagi menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan mereka kayaknya ya, teman-teman. Sampai mereka tidak ada di sini lagi, mereka takut mungkin. Takut dia kayaknya, teman-teman sekalian. Tidak berani lagi dia ini. Yang lucu itu tadi loh, namanya siapa tadi namanya itu? Agatha. Kupikir benar-benar Agatha, ternyata bukan. Bukan Agatha, teman-teman. Ya kelihatannya sih mereka udah segan gitu ya. Ini bahaya nih kalau kita naik bahas dengan Bang Suma ini. Kayaknya segitu. Tema-temanya langsung menghantam pertahanan gitu kan ya. Jangan, batal. Maksudnya? Kenapa dibatalin? Kan belum jadian kita. Kok batal? Waduh. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kita coba tag pendetanya ya. Cari lagi ya. Mana tahu ada yang nyangkut. Halo. Halo, selamat siang. Maaf kepencet bang. Sehat selalu. Apanya? Semangat. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apanya yang kepencet? Iya, tak ada lagi kah teman-teman? Gak ada kah yang mau berdiskusi lagi? Halo. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo bang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Lagi di mana itu? Dia lagi di sawah kayaknya ya. Halo. Halo. Belum duduk dia.
Kok gue yang emosi? Aku enggak. Sorry, aku enggak emosi. Enggak emosi. Cuman kalau saudara pecahkan telur di dada saya ini masak. Telurnya masak langsung. Langsung matang, telur mata sapi. Oh, lagi tidur, lagi ibadah mereka ya. Mereka lagi ibadah. Oke. Lagi ibadah mereka. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, Abang. Selamat siang. Siang, Abang. Selamat siang. Betul lah. Oh, Mama. Halo, selamat siang. Mau bang, kepencet. Oke, thank you, Abang. Abang, thank you. Baik teman-teman, kalau sudah tak ada lagi yang mau diskusi, kita rehat dulu aja ya. Nanti kita sambung lagi. Kalau kira-kira sudah ada oten yang mau berdiskusi, kita layani mereka berdiskusi. Karena biar bagaimanapun, kalau tak ada, ya kita mau diskusi dengan siapa kan ya? Yang naik Islam juga kita mau ngapain? Halo teman-teman, Gareng, selamat siang. Halo, Kristen Indonesia, halo. Ya, halo, selamat siang. Iya, siang Abang, bisa buka kameranya? Oh, saya nggak bisa buka kamera, Bang. Oke. Iya, gimana teman-teman? Tanpa ada kamera bisa, Bang. Kita tanya sama netizen di bawah. Gimana teman-teman? Kalau berani tanpa kamera bisa loh, Bang. Oke, lanjut. Iya, silakan dengan Ya. Silakan, ini tema kita, Bang. Sambil kita menunggu teman kita yang oten yang mau buka kamera, silakan. Sopo menanti Yesus bangkit. Iya. Menurut Islam kan Yesus Isa diserupakan ya, Bang. Betul. Siapa, Bang, yang menyerupakan Isa, Bang? Siapa yang menanti Yesus bangkit? Yang menyerupakan Isa siapa, Bang? Ini temanya. Takut. Ini temanya. Takut. Kok gitu? Quran Anda Ini kan ngomong. temanya. Isa Ini katanya nggak temanya. disalib. Oh, takut. Kalau- Teman-teman takut nih penipu ini. Kalau Nabi Kalian Isa ikutin, yang gini kalian sebut gurunda penipu kalau ditanya nggak bisa. Siapa, Kalau Bang, menurut Quran yang menggantikan Isa siapa, Bang, diserupakan? Kalau Nabi Isa yang disalib, maka Bani Israel akan menunggu detik-detik dia bangkit. Itu sederhananya. Andai saja Nabi Isa yang disalibkan, maka murid-muridnya Bani Israel akan menanti kebangkitannya. Detik-detik dia bangkit, Nabi Isa dari kubur, pasti ditunggu sama pengikutnya. Pasti ditunggu. Tapi karena yang disalib ini bukan Nabi Isa, maka tidak ada murid yang menunggu. Itu jawabannya. Ayo, siapa yang menunggu Yesus bangkit dari kubur? Nggak ada, selain musuhnya, gitu loh. Tapi seandainya Nabi Isa yang disalib dan bangkit pada hari ketiga, maka seluruh Bani Israel pengikutnya akan menanti detik-detik gurunya bangkit. Gitu kawan, jangan sensitif dong. Emosian, ngamuk-ngamuk, kejang-kejang, nggak usah lah. Santai aja. Maryam, selamat malam. Apakah Anda yang mengandung Tuhannya Oten?
Halo. Jadi pegangan dengan 100% kemurnian alami. Ademnya Aqua, alirkan semangat kita. Aqua, adem kita semua. Halo Mariam. Mariam. Nama Mariam. Tapi nggak mau ngomong. Gimana dong? Halo teman Kretek. Kretek, selamat siang. Sorry, maaf. Sorry. Ya abang, makasih. Hati-hati di jalan. Halo. Hati-hati di jalan ya. Janganlah main kick, Bang. Makanya jawab pertanyaan Jangan tema. main kick. Justru saya Jangan mau ke situ. Jangan mental penjajah gitu loh. Oke, jadi kalau Anda bertanya siapa yang diserupakan Nabi Isa, tanya kepada mereka yang menyalip. Gini loh bro, nanti akan ke tema itu kalau Anda bisa menjelaskan siapa yang menyerupai Isa. Iya, bukan saya yang menyalip. Kata Quran loh itu. Anda kan katanya guru diserupakan bagi siapa? Ditanya Gurunda, kalau ditanya harus bisa jawab. Diserupakan bagi yang siapa? menyerupai Isa sehingga tidak disalib. Enak toh. Dengar. Saya jawab. Tapi otakmu nggak bisa. Karena otak babi gitu loh. Otak babi mana bisa terima. Baca Al-Qur'annya. Diserupakan bagi mereka. Bukan bagi saya. Bukan saya menyalipkan. Jadi bukan bagi saya diserupakan Nabi Isa itu, bagi mereka. Nah, tanya ke mereka, diserupakan dengan siapa gitu loh. Kok tanyanya ke saya? Kan aneh kau ini. Diserupakan bagi mereka, bukan bagi saya. Aneh kan? Coba kau baca ayat suci Al-Quran itu. Kan diserupakan. Diserupakan bagi siapa? Diserupakan bagi siapa? Ya siapa namanya? Diserupakan bagi siapa? Yang nulis Quranmu siapa bro? Yang nulis Quranmu siapa? Diserupakan yang nulis Quranmu mengatakan itu siapa? Aduh, betul-betul otakmu ini otakmu. Makanya kurangi makan babi. Contoh ya, contoh. Bang Handi tidak menyalip orang itu, melainkan diserupakan bagi Bang Handi. Kau tanya sama saya nih, Bahlul, Bang Suma, itu diserupakan dengan siapa? Kan orang gila kau itu. Dia diserupakan bagi siapa? Bagi Bang Handi. Maka tanya Bang Handi, kah dia orang yang kau salib itu diserupakan dengan siapa? Tanya dia. Jangan kau tanya saya. Walakin syubbiha lahum, melainkan diserupakan bagi mereka. Nah, siapa mereka di sana? Bani Israel, orang-orang yang menyalibnya. Tanya ke mereka, jangan tanya ke saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa orang ini bisa hidup ya? Tapi itulah siksaan yang harus diterima di bumi yang gitu. Bang Handi ya diserupakan bagi dia. Lalu kemudian setelah diserupakan bagi dia, tanya ke dia, jangan tanya ke saya. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Ini saya jawab deh. Nah, gitu ya. Nah, jadi diserupakan dengan mereka yang menyalibkan Yesus waktu itu. Setelah saya tanya mereka, mereka menjawab, baca Ulangan 21:22. Itu jawabannya.
Artinya yang disalib itu orang terkutuk, Orang bukan Nabi terkutuk. Isa. Bukan Nabi Isa. Dan yang kedua, yang disalib itu orang yang pemakan suap, pendosa besar. Betul. Nah, makanya Al-Quran itu disuruh berpikir, Iya. bukan disuruh makan babi gitu kira-kira. Betul sekali. Kan bloon kali orangnya. Walakin akan tetapi syubbihalahum, diserupakan bagi mereka. Yang tahu jawabannya ya mereka. Pak Bukan Jos. kita. Iya Gerunda. Bloon kali bah. Jangan istirahat, Gimana? jangan istirahat dulu Gerunda. Belum 2 jam, belum 2 jam. Jangan rungkatkan dulu, minimal 2 jam. Oh gitu ya. Ya, biar lavorenya itu tidak kalong. Oh siap. Ini sudah berapa menit? Tinggal sampean ini klik di indikator biru kecil itu pojok kanan. Itu berapa sudah jam tayangnya itu? Hati-hati rungkat, salah pencet. Enggak, sudah saya pandu ya Bang Andi. Gitu ya. Iya. Berapa itu kan ada di situ kan? Yang mana bang? Oh iya ya, yang di sebelah ini ya, di atas ya. Iya di atas itu berapa jam kan? 1 jam 46 menit. Belum. Naik Pak Jospen, ada Pak Jospen di bawah Bang Andi, ada murid tapi dia nggak ini Bang Andi, nggak percaya Natal, nggak percaya Paskah. Naik Jos. Ya bagus lah, biar edukasi. Pak Jos naik dia. Iya, silakan naik Pak Jos. Pakai sepatu ya. Jospen. Pakai sepatu. Iya. Pak Jospen. Pak Jospen kemarin saya tanya, Pak Jospen kalau makan pakai sepatu nggak? Katanya iya. Apa rasanya itu? Dia pikir dia makannya, dia pikir sepatunya dia makan gitu. Ya, itu memang ini pertanyaan memang orang harus menjawab pinter ini. Kamu kalau bayar ke kasir pakai sepatu nggak? Nah, tergantung pelawaknya yang jawab, gitu aja. Iya, betul juga Bang Andi ya. Dan saya sambil share-share ya teman-teman Kristen ya. Intinya bukan Nabi Isa yang disalib, itu kan pelajaran kita. Loh iyalah Bang Andi, Bang Nabi Isa mulia, wa kota luhu masulabu, beliau itu tidak dibunuh dan juga tidak disalib. Jawabannya ada di teman Kristen, yang terkutuk itu yang disalib. Tadi sebenarnya Bang Juma kalau mau jawab tuntas bisa, tak langsung nabok kepercayaan yang nanya tadi, bahwa yang disalib itu orang terkutuk. Anda yang beri nama deh. Saya Bang Juma nggak berani beri nama. Silakan beri nama sendiri siapa yang terkutuk. Kan gitu jawabannya Bang Juma ya. Iya betul. Benar sekali Bang Andi, betul. Nabi Isa aku kan tidak terkutuk, Gerunda, enggak kan? Ya, penggantinya yang terkutuk. Iya, penggantinya yang terkutuk. Siapa itu? Ya silakan mereka suruh beri nama lah. Kok gue yang beri nama, nggak berani gue. Al-Quran kan nggak menyebut nama. Takut dia ditanya, makanya dia gas. Nah, tapi kalau kita mau baca ciri-cirinya siapa yang pemakan suap, siapa yang mengingkari Yesus, ya di situ ada misteri Yudas. Kan gitu. Iya, betul. Mestinya mereka yang ngasih nama. Mestinya mereka yang ngasih nama Bang Juma, bukan Bang Juma yang dituntut gitu loh. Betul. Benar sekali Bang Andi. Ya kan nggak mungkin dong. Orang yang mulia itu terus taat terhadap perintah Tuhan, dia seorang utusan Tuhan. Doanya diijabah atau doanya diterima karena kesolehannya, dia diselamatkan dari maut. Ya bukan dia yang metong lah. Betul. Orang dia berdoa kok semalaman. Sampai benar sekali. Tuhan yang Maha Kuasa mengutus malaikat turun loh di bawah tuh. Itu ada utusan aku, bantu dia berdoa, temanin dia. Itu kira-kira ya. Selamatkan dia kan gitu kan? Enggak, bantu dia, menyelamatkan Tuhan. Nah, itu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pontang panting itu oten-oten semua Bang Juma. Selalu ngikutin nih Bang Juma live nih. Nggak ada yang bisa berdiri tegak Bang ya. Jadi gitu. Islam tuh enak, apa ya? Nyaman.
Kita di zona nyaman di sini. Yang pura-pura bahagia tuh yang tadi, Oten yang naik. Pura-pura bahagia dia. Bahagia di permukaan, tapi kalau setelah dibahas sakitnya tuh di situ. Makanya dia gas, tidak mau ditanya, tidak mau tema ini. Dia tahu, wah hancur saya nih kalau saya hadapi tema ini. Nggak mungkin bisa, karena ketahuan kan. Betul kata Bang Handi. Ya kalianlah punya kewajiban menjawab siapa yang menggantikan Nabi Isa. Itulah yang dikutuk, yang disalib. Nah, siapa yang disalib, yang dikutuk itu? Itulah Tuhanmu. Kau menyebutnya Yesus, padahal Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, itulah berarti pinjam nama doang, tapi sebenarnya dia adalah yang menggantikan yang asli, nama sama tapi dia palsunya. Kalau Oten tadi ini pinter, dia berguru ke Paulus sekaligus membaca tulisan Paulus Galatia 3:13. Jawabannya di situ. Betul. Nah, cuma karena memang faktor apa ya, ingin brutal aja, nggak mau diskusi. Jadikan saya moderator biar aku bantu. Gitu ya. Jadi faktor-faktor kemalasan sebenarnya mereka ini. Ada yang bawa foto tadi gitu loh. Aneh-aneh mereka ini. Apa namanya? Herder Edis nih. Ayo diskusi baik-baik saja, baik data gitu loh. Tadi dia menuduh, ada tadi Oten Banjuma. Oh yang ada kuira nih. Iya. Siapa nih? Ada Oten tadi menuduh kita bicara mesum. Wah, mesum loh. Saya baca ya setelah 23. Setelah saya baca, saya tanya ke dia. Saya tadi ngomong apa ya? Mesum apa enggak? Kata dia baca Kejadian sampai Wahyu, enggak begitu caranya. Loh, saya baca kok. Iya, mantap. Halo, selamat siang Pujas Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Bang Andi. Iya. Bang Zuma. Itu jangan terlalu keras, takutnya nanti disalib itu bangun nanti. Oh, nggak boleh gitu ya. Iya. Nggak boleh gitu. Iya. Oke, salam semangat, Bang Zuma. Siap. Makasih Bang, makasih. Jangan dipancing Banyuma monolog. Membahas jauh ya. Nanti kalau ada Otennya. Betul Bang Handi. Ini yang Nabi 28 itu kan sering tuh ngajak-ngajak ke Komalnya. Giliran kita ngajak dia nggak mau kesini. Siapa sih Pak Ujan? Ya Nabi 28 bukan, itu 26 katanya dia Nabi. Dengan kata lain dia mengakui kenabian Nabi Muhammad sebagai Nabi ke-25. Ada aja Kristen ini yang pakai boleh sebut Nabi gitu loh. Orang dia nggak ngerti arti Nabi kan gitu ya. Tidak ngerti, mereka hanya makanya Paulus itu bukan nabi katanya, tapi rasul. Artinya mereka nggak tahu nabi itu apa. Kan nabi dulu baru jadi rasul. Nah itu dia, tapi dia nggak tahu itu. Jadi banyak mengambil istilah Al-Quran, dipakai sendiri pura-pura bahagia tapi nggak ngerti artinya. Betul. Ya, sisa-sisa Belanda ini, kalau menurut saya mereka ini sisa-sisa Belanda. Karakter penerus. Iya. Untung ada si Pitung. Iya ya. Ya Banjuma si Pitungnya aja udah. Untung gak jadi filmnya Sabeni. Iya Sabeni gak jadi ah. Depending. Pending. Ya nanti kalau ada Kristen Bang, nah ya kita turun. Ya ini saya lagi cari nih. Iya, sambil saya share ini teman-teman ya, sabar. Gitu. Siapa tahu ada salah satunya yang mau naik gitu kan.
Betul. Gurunda jambak aja di bawah itu Gurunda. Di multi itu. Scroll ke bawah yang tidak menonton. Sudah. Oh, sudah ya? Udah. Mereka memang menghindar. Gak mau ya. Dijambak berkali-kali Bunda. Gak apa-apa. Berulang-ulang pun. Bahaya nih Bang Su mau ngundang kita ini. Aduh, tutup akun. Mereka tutup akun. Bang Makasih Abang. Itu dari Malaysia beliau. Syukuran. Alhamdulillah. Teman-teman yang sudah menjadi fans supernya Bang Zuma, selamat ya buat Bang Anza 1809, Bang Wawan, Nishar, Emira dan Dunia Maya. Sudah ada 4 yang berlangganan ke Bang Zuma. Tolong di ini Bang Zuma disematkan. Bisa nggak? Sudah bisa ya? Fans super itu. Biasanya sih bisa. Ya, apa disematkan itu biasa dia tertulis bermasalah gitu loh. Ya, sematkan aja. Coba lagi ya. Bukan, itu yang topik, yang fans super. Tunggu. Ya, udah ada nih, udah ada, bantu saya, udah itu. Bukan, itu akun. Oh itu ada munculnya. Bang, Itu artinya ada itu ya Anza, teman-teman, Anza. bantu saya itu ada kata kirim, ya tekan kirim itu biar tercapai sampai habis itu warna biru semua, warna hijau ya, gitu. Biar dapat peringkat. Sudah, kalau peringkat sudah Gurunda alhamdulillah mulai beberapa hari ini masih kokoh di urutan 20 besar ke atas seluruh Indonesia. Itu sekarang populer di 17 Bang Andi. Di foto profilnya Gurunda ada bingkai yang sudah dikasih oleh TikTok sebagai reward kampanye, reward penghargaan. Iya ya, setiap live kan muncul. Iya, masih ada. Betul. Hilang itu Gurunda. Yang fans super itu Gurunda, fans super. Yang ada love dilingkari, berlingkar itu di atas itu disematkan. Kuning, warna kuning. Warna kuning. Super. Kan ada tulisan di tengah itu sematkan. Kalau saya buka Komal ada penghargaan dari Presiden Burundi. Aduh. Silakan atau teman-teman yang di bawah klik itu fans super yang ada di atas teman-teman. Barusan saya promosikan ada 1 yang berlangganan. Jadi sudah 4 sekarang, kemarin 3 saya lihat. Ada Bang Anza yang ketika masuk ke Komalnya Gurunda, akun Anda terbang dengan warna kuning keemasan itu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa namanya lelaki berhijab? Ya kan saya sama dengan Adinda Tawiyin Zuma. Ya. Ini Kristen kan? Saya Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Ya, gini. Ini kenapa di dalam Al-Quran, kenapa kira-kira hanya babi yang diharamkan dalam Quran? Terus siapa bilang? Bangkai diharamkan, tapi saudara-saudara Islam masih memakan bangkai ikan hingga saat ini. Silakan, kenapa kira-kira? Ini kan Buka kamera dulu. Warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya Bang. Kalau disematkan Bang Arif, itu jawabannya ini, ada kesalahan teknis. Oh nanti gitu. Nanti di ini di format lagi Gurunda di ini. Makanya setiap ini ada tertulis muncul kesalahan teknis katanya. Nggak punya saya. Mau diformat ulang mungkin ya? Di format lagi nanti. Setiap saya itu ada kesalahan teknis. Sematkan muncul ada kesalahan teknis katanya. Sudah ada 5 kan supernya itu. Siap.
Lelaki berhijab, tolong buka kamera kalau mau diskusi sama kita di sini, Bang. Silakan dibuka bang kamera. Ya buka wajah lah, bukan menampakkan Wajahnya, stare. silakan. Waduh. Gak usah Kan takut. kita diskusi itu kan bukan wajahnya yang penting kan bang. Mananya bang abang ini? Bukan wajahnya yang penting. Yang penting kan penting dong. pendapat yang disampaikan. Penting dong. Betul nggak? Ya oke, saya open cam. Silakan buka wajah Juma. Jangan pakai apa Ini lah, udah biar kita kelihatan, sama-sama nih, ya kan. kelihatan. Kau pakai masker, Enggak, bukan silakan itu, aja. apa itu? Silakan. Buka itu bang. Aduh, Silakan. awal disuruh. Oke, sebentar saya salah ambil sembah apa ya? begini. Saya ambil hijab saya sebentar ya. Iya, silakan. Inilah manusia dibilang Tuhan, masker dibilang hijab. Umat Paulus ini memang ada yang sehat otaknya, gangguan semua. Silakan. Bentar aja ini Juma, saya lagi pakai ini. Bentar ya. Masa pakai masker aja pakai kayak orang mau disunat. Tinggal buka baru pakai masker gitu. Silakan, lama kali kau. Malah turun dia. Malah kabur si Brekele. Tadi kasih tema hari rayanya malah larinya ke babi. Lari ke ikan. Ikan itu nggak punya leher, bagaimana mau menyembelinya? Itu aja berpikir situ. Ikan boleh dikategorikan bangkai, karena hadisnya itu ya boleh dimakan sepanjang tidak terkontaminasi atau sudah berbau busuk, itu sudah najis. Gitu. Waduh, gimana kalau ikan teri mau disembelih ya? Gimana caranya nyembelihnya ikan teri, teman-teman? Hoi, ada yang tahu nggak cara menyembelih ikan teri? Gimana itu? Tahu, gue nggak tahu lehernya yang mana. Cuman di lehernya. Dari lehernya. Kalau babi? Kalau babi memang lehernya nggak ada sih. Jadi rata-rata saya lihat tuh tidak disembelih. Ya, tragis lah caranya. Seperti guguk juga kan, dikarungin dulu. Iya betul. Disiksa dulu, disiksa. Wih, ada siapa ini? Yesus asli. Asli, jangan ragu. Buset, siapa? Ini Yesus orang India dia. Ponakannya Sanjay Dutt. Halo, Yesus. Ada aja kawan kita ini. Halo Yesus. Apa kabar? Kalau Anda Muslim, next berikutnya ganti. Tapi kalau Anda Kristen silahkan. Nggak boleh Muslim pakai kayak gini. Palsu dia itu kayaknya Bang Andi. Palsu dia itu. Ya, itu namanya provokatif. Nggak boleh.
Jangan ikutin gaya mereka deh. Ini siapa lagi namanya ini? Guru musik nih. Nih. Halo Bang, silakan. Halo. Halo. Yo. Oh, apa nih? Itu nanti audio masiku. Halo? Halo juga, Katolik Protestan. Muslim, pindah Kristen. Murtad berarti. Iya, Bang. Oke, bisa diskusi. Tak mau, Bang, berdiskusi. Dosa, takut dosa. Masih ada dosa di Kristen rupanya. Dosa membahas bahasa agama, Bang, dosa. Kok bisa di Kristen ada dosa? Dosa membahas agama orang, Bang. Aduh. Tapi ditanya doa tawud beliau udah. Dia. Kok ada yang Kristen? Di Kristen itu nggak ada lagi dosa. Begitu Anda masuk di Kristen, Anda bebas. Tak ada lagi dosa di Kristen itu, nggak ada dosa. Itu Galatia 5 nomor 1 itu nggak ada lagi. Terus dikatakan di Roma 4 nomor 7 nggak ada lagi. Nggak ada. Terus kalau Anda baca Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin melimpah, di situ kasih karunia Theos semakin melimpah, bertambah-tambah. Waduh, ini orang ini. Anda masuk Kristen berdasarkan Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia Theos berlimpah-limpah. Jadi boleh berdusta dalam segala hal, karena semakin banyak berdosa, semakin banyak kasih karunia. Roma 3 nomor 7, Paulus mengatakan dustanya mendatangkan kemuliaan Tuhan Theos. Itu jadi ternyata dusta itu mendatangkan kemuliaan bagi Theos. Jadi semakin kalian berdusta, semakin mulia Tuhan kalian. Itu dalil. Masuk Kristen itu artinya orang sudah tidak mau lagi diatur sama Allah, makanya dia ke Kristen. Karena di Kristen di situ tidak ada aturan dari Allah, bebas di sana. Begitu kawan. Jangan lagi mengatakan nggak mau berdosa loh. Lucu aja. Kristen kok ada dosa? Dosa apa pula? Silakan minta permintaan teman-teman. Jangan takut. Tapi memang menurut teman-teman saya, komal yang paling ditakuti oleh mereka ini komal ini. Komalnya ketua apologet, ketua pembina apologet. Mereka sangat takut katanya. Di komal-komal lain boleh mereka antri naik. Tapi kalau di komal yang disebut Bang Zuma itu mereka hindari. Dan itu disebarkan di tempat-tempat mereka. Jangan naik di situ. Apa rupanya? Kenapa dilarang naik? Nah itu karena tidak akan pernah bisa kalian lolos. Data dia lengkap. Data dia lengkap. Mau ngomong apapun kau dibal-balin sama dia. Bayangkan aja nih kan, apa bukti Yesus tidak disalib? Langsung akurat. Yohanes 13 nomor 1. Gak ada keraguan. Sebelum Paskah Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba, dia harus pergi ke Bapa, bukan pergi di kuburan, bukan pergi di dunia orang mati atau di neraka, bukan. Berarti yang selama ini kalian sembah, ya berdasarkan dalil itu Yesus sudah terangkat ke langit sebelum ada Paskah. Jadi Paskahnya orang Kristen itu ya, kalau dilihat dari Yohanes 13 nomor 1 harusnya gugur. Harusnya gugur. Karena tidak ada Yesus itu bangkit. Kenapa? Ya karena Yesus itu sudah naik ke langit ke Bapa sebelum hari Paskahnya Yahudi datang. Itu hari di mana mereka memperingati kemenangan terhadap
Fir'aun. Begitu saudaraku. Jadi makanya kalian ya mungkin jangan naik ke situ. Naik itu sama halnya naik bunuh diri. Buktinya semua yang naik di Komalnya Bang Suma Oten tidak ada yang bisa berdiri tegak. Gak ada yang bisa berdiri tegak. Belum lagi yang bernama siapa, Risman katanya, keliling komal-komal orang. Giliran komal ini dihindarinya gitu. Halo Kristen baru. Iya bang. Tadinya Islam ya. Bang. Iya. Kita Berapa tahun di Islam? Berapa tahun di Islam? Dari lahir bang. Sampai berapa tahun baru pindah ke Kristen? Tak usah tanya-tanya bang. Ya sudah, coba berapa rakaat kalau orang sholat jenazah? Saya nggak mau bahas itu lagi bang. Pengikut Paulus memang sudah udah ditatar bagaimana bisa nipu gitu. Sudah diajarkan begitu. Coba baca 1 Korintus 9. Bang, tolong buka maskernya bang. Penasaran aku bang. Saya kenal aja bang. Diajarkan sama Paulus bagaimana caranya bisa Saya nanya mengajarkan itu, agama jawabnya itu Paulus. adalah Gitu. Kan saya tanya berapa rakaat wudhu. Kamu nggak jawab. Bukan syaratnya lagi gitu. Makanya kalau kau malu jadi pengikutnya Paulus, berhenti. Mending kau ikut kambing daripada kau tidak percaya diri dengan agamamu. Ikut kambing bagus, kambing. Ngaku-ngaku mu'al murtadin, ditanya tentang sholat jenazah, keok. Kenapa nggak ngaku aja saya Kristen dari lahir? Kenapa harus mengaku-ngaku dari Islam? Bodoh. Itulah saudara-saudari kita ya, tidak percaya diri dengan agamanya sendiri. Jadinya begitu, pura-pura jadi Islam, ditanya berapa rakaat malah keok. Memang berat komal ini, berat. Komal ini yang paling terberat. Halo, selamat siang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, boleh minta tolong nggak bang? Tolong, teriak aja pasti banyak yang bantu. Enggak, ini saya mau jual ini tiang jemuran, siapa tahu butuh di gereja bang. Udah banyak tiang listrik, ngapain jemuran dari lo? Tiang listrik banyak. Kau berdiri depan rumahmu itu berjejer tiang listriknya sampai di ujung sana, itu tinggal milih. Ada aja kok jemuran di tiang listrik aja tuh, sama bentuknya. Oh segitulah. Berapa rupanya harganya tiang jemurannya? Oke, nggak ada lagi mungkin. Dihindari memang komal kita ini, dihindari. Makanya Yana itu yang rada-rada setengah otak. Kalau yang masih stabil tapi cinta dengan duniawi dan perbuatan maksiat, mereka takut ke sini. Yana itu yang separuh-separuh kan? Mak, itu mereka ini kok pakai Jumat Paskah ya? Padahal di tradisi mereka itu kan berbau Yunani. Kalau Jumat kan Paraskevi ya. Kenapa nggak pakai Megali Paraskevi? Supaya berbau Yunani gitu loh, jangan berbau Islam. Kira-kira kalau pakai ke Bang Andi, Agung itu Jumat Agung itu milik ajaran Nabi Muhammad. Inna yaumal Jumat tasyahidul ayyam. Jumat itu adalah raja hari paling agung, paling mulia. Mereka pakai.
Padahal di istilahnya dia loh, megali paraskepi. Iya. Tapi kalau dibilang hari ini kita megali paraskepi, kata jemaatnya, apa itu pastor? Naiklah, Robert Johnson naik, Hanzo naik. Waduh, ini tak multi lah Hanzo, jangan hanya tipping-tipping. Kalau nggak mau naik, ya pakailah apa daster atau rok mini gitu. Ubah dari celanamu, jangan hanya modal tipping aja. Kita bahas masalah rob, ayo. Naik gitu. Pendetamu suruh kesini bilang. Ayo naik Hanzo. Johnson lagi naik. Kau curi ajaran Nabi Muhammad, sedangkan orangnya kau hujat-hujat. Aduh, mana otaknya teman-teman Oten ini ya? Ayo Jo, naik Jo. Itu dia. Juru selamatnya katanya Yesus, tapi ajarannya Nabi Muhammad pakai. Gitu loh, kan lucu ya kan ya? Yesus juru selamat, tapi ajaran Nabi Muhammad yang dipakai, bukan ajaran Yesus. Kan lucu. Enggak akan dikeroyok. Kalau ada Kristen yang naik, kami berdua turun. Silakan, Hanzo naik, Johnson naik. Ayo. Hanzo yang sekarang beralih ke Jesus Only, silakan paparkan di atas. Malah tambah ribet di Jesus Only itu, Hanzo. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Ada yang bisa kami bantu? Saya Muslim Bang. Yes. Muslim agak Muslim agak-agak apa itu Bang? Agak-agak nggak yakin. Ada aja Muslim agak-agak sedeng. Gimana dong? Muslim agak-agak. Paraskevi itu hari Jumat, artinya persiapan menyambut Sabat. Mereka Kristen Ortodok Yunani itu, Paraskevi itu, megali Paraskevi itu memperingati hari kematian Yesus. Biasanya mereka makan apalah gitu ya, sambil menunggu Sabat. Itu tradisi mereka teman-teman. Ini kenapa dibawa ke Indonesia menjadi Jumat Agung ya? Apa hubungannya coba? Gitulah. Makanya Bang Hendi. Wih, apa itu? Kok menghidupkan papan bulten? Apa itu? Kok menghidupkan papan bulten sampean? Maksudnya apa itu Bang? Hah? Keklik apa tadi? Apa itu? Aduh. Jadi mengecil. Caranya gimana? Halo. Kenapa ini langsung minta sendiri nih? Apa itu? Gimana itu Bang? Udah normal. Aduh, gara-gara mencari orang ini. Tenang aja Bang, aku sama Bang Arif. Tapi alhamdulillah di papan bulten Gurunda sudah ada 15.000 pengikut. Oh ya? Ya, jadi ketika nanti ada acara live langsung di ini, ayo kita live gitu kan, langsung nanti masuk semua yang 14.000 itu. Oh, ya, keren. ada yang emot apa love gitu kan. Halo. Tapi nggak bisa komentar di situ. Iya, syukurlah. Ya memang agak ini Komal ini
Paling disegani memang. Bang DMC, syukron. Paling ditakuti sama mereka ya kan ya. Ya. Serem ini Komal. Karena mereka nggak dibiarkan berbelit-belit, harus on cam pula lagi. Iya. Nah itu persyaratannya on cam. Berat. Berat sekali Bang Andi. Justru beratnya itu loh membuat mereka berpikir bahaya ini kalau sama Banjuma. Bisa-bisa kita doktrinnya habis nih. Bisa-bisa kita akalnya berfungsi kembali nih gitu loh. Berfungsi kembali. Bisa-bisa kita Bukannya meninggalkan sudah tidak gereja waras. nih kan gitu. Kalau gini caranya kan. Tapi di sini terutama pembina ya Banjuma, ketua pembina Apologet Islam Indonesia nggak pernah memaksa kalian beragama Islam, hanya menyampaikan saja. Iya, nggak ada paksaan. Benar sekali Bang Andi. Karena Islam itu berat. Islam berat. Tidak mungkin kalian yang tadinya bebas dalam agama tiba-tiba disuruh masuk ke agama yang syarat dengan aturan. Jadi yang bisa membuat Anda masuk ke Islam itu hanya hidayah, bukan pemaksaan. Kenapa? Karena dari hidup bebas menuju kepada hidup yang terikat itu berat. Yang tadinya bebas bangun jam berapa saja, yang tadinya bebas makan apa saja, yang tadinya bebas ngapain aja, tiba-tiba hidupnya diatur, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Sudah begitu, waktu-waktu tertentu ada sesuatu yang wajib Anda lakukan. Ya beratlah untuk dipaksa masuk Islam itu. Hanya benar-benar panggilan hati sebagai fitrah manusia yang bisa masuk Islam. Berbeda dengan ketika orang itu diajak masuk Kristen. Artinya orang itu diajak untuk membebaskan diri dari belenggu-belenggu penghambaan menuju kepada pembebasan diri dari penghambaan kepada Tuhan. Makanya Paulus kan mengatakan Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Jadi kalau dari Islam ke Kristen harusnya itu gampang. Karena ketika orang Islam itu sudah capek, lelah kayak Saifuddin Ibrahim kan, capek dia menyembah, aduh kapan berhentinya nih nyembah-nyembah terus kayak gini. Akhirnya dia temukan Kristen agama yang tidak menyembah, tetapi di sana dikatakan mereka dijamin surga. Ya pindahlah ke situ. Dan semua makanan bisa dimakan, semua binatang bisa dimakan, semua minuman bisa diminum. Ya pindahlah ke sana karena di sana dia nyaman gitu. Masya Allah. Banjuma, ada dibawa saudara kita kemarin nolongin saya, keluarga gitu. Itu Bang Rey dari Cirebon, beliau nomor satunya Polsek Gempol. Beliau ada dibawa Bang Rey. Ya Bang Rey. Salam ya Bang Rey, sehat terus, terima kasih. Barakallahu fiik. Wa ahlikum dan juga nobar dia di kantor Banjuma kadang-kadang sama anak buahnya. Oh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bisa nggak itu teman-teman kita yang dibawa yang Muslim, ketika dia punya teman oten, dikirim linknya ini ke melalui DM ke mereka gitu? Bisa ya? Bisa. Oh ya, syukurlah. Jadi teman-teman yang punya oten, temannya oten, itu dikirimkan aja ke sana, suruh naik situ dong, ngobrol sama teman kami di atas, gitu aja. Silakan. Masa nggak ada teman-temannya yang Muslim, kan pasti ada. Oleh karena itu silakan diposting atau dikirimkan ke sana, di tap-tap layarnya ke sana, biar mereka naik ke sini gitu. Ya kan? Supaya kita ada diskusi dengan oten. Karena Komal ini sangat menyeramkan buat mereka. Sebisa mungkin mereka menghindari. Kalau bisa Komalnya Bang Suma di bumi, dia pindah ke Pluto. Begitu sudah. Sudah saya share berkali-kali. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, Kanda nih.
Ya, gimana? Semangat Dinda, semangat. Cuman musuh takut. Bertanya-tanya nih, ini kan kandang rumah ini kapan istirahatnya? Pak Lamson ditunggu Banjuma. Ya? Ditunggu Banjuma. Dia kan di Sulawesi. Ya di Komal. Di Komal. Saya kasih linknya ya. Saya kasih linknya. Janganlah Oke, nanti lah kalau yang baiknya lagi. Saya lagi di gereja ini soalnya. Oh, persiapan sahabat. Lagi sahabat. Teman-teman Islam. Iya, lagi di gereja. Kalian kan berempat. Kalian berempat ya, ini memang Komal kami. Tanya nggak dijawab Zuma. Jadi siapa yang diserupakan Isa itu siapa namanya? Buka kameramu dulu. Buka kamera dulu. Kan sudah dijawab dari tadi. Nabimu nggak Buka buka kamera loh bro. Nabimu nggak Ya, buka tapi kamera kok ente kenapa kau menghadapi Nabi kami? Buka kamera Nabi dulu. kami Gak usah cari alasan lah. Kalau nggak bisa jawab Nabi jangan kami banyak alasan. berdiskusi dengan orang-orang Yahudi Nasrani itu tetap muka. Jadi 4 orang ini bisa Bukan jawab lihat nggak? Siapa yang api. menggantikan Isa? Loh, dari Supaya nggak tadi kan sudah dijawab. Yang menggantikan Supaya Nabi penonton Isa ke bawah itu nggak- sosok yang terkutuk yang di atas salib. Siapa Waduh. namanya pengganti Isa? Siapa? Iya, namanya di Bibel kalian Anda siapa? 4 orang, jangan membodoh. Waduh, namanya yang di Bibel itu Orang ini siapa? jangan membodoh yang di bawah lah. Kan kita tanya siapa pengganti Isa. Kan disuruh pakan. Sederhana 4 orang itu. ini masa nggak bisa jawab? Ini orang gampang nih buatnya gini nih obatnya nih, dengerin. Hacing. Lucu. Kan penyaliban itu terjadi. Ya, terjadi penyaliban itu. Tapi umat Islam mengatakan Nabi Isa tidak disalib. Nah, penyaliban itu terjadi dan di kalian ada yang disalib. Inilah yang akan kalian tunggu keluar dari kubur. Siapa itu? Orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kalian mengenalnya Yesus. Gitu. Jadi kalau Anda mengatakan siapa nama pengganti daripada Nabi Isa? Yesus. Yesus yang menjadi penggantinya. Iya kan? Diserupakan bagi mereka. Yesus dalam bahasa Ibraninya Yesua, bahasa bahasa Aramnya Iso, bahasa Arabnya Isa. Berarti yang diserupakan itu adalah Yesus. Yesus ya Isa. Isa yang asli, yang diserupakannya Yesus, sama-sama. Gampang kok itu. Kami dari pihak yang asli, kalian dari pihak yang palsu, sama-sama namanya kan Iso. Di sana, di sini Isa, di situ juga Iso kan. Nah itu diserupakan, tapi lama-lama orang yang diserupakan Nabi Isa itu berubah nama menjadi Yesus. Karena orang yang diserupakan itu diajarkan kepada orang Roma Yunani dengan menggunakan dialek Roma Yunani, maka Isa berubah menjadi Yesus atau Isos. Isos inilah orang yang diserupakan Nabi Isa. Gitu. Jelas kok di agamamu itu. Yang disalib itu siapa? Yesus. Ya, Isa sama Yesus duluan mana teman-teman Islam yang penipu ini? Duluan Isa dong. Tahun berapa Isa bang? Isa tahun berapa ini 4 penipu ini? Teman-teman Islam nanti saya dikit ini. Saya nanti pas. Isa itu Nabi yang ya, diutus tahun berapa kepada Isa Bani bang? Kisah Isa tahun berapa ini botol-botol? Nah, ini kan kejadiannya pada saat penyaliban Gurunda penipu itulah ini kan terjadi gitu. Lalu kemudian di luar Yahudi muncul Romawi. Romawi ini punya konsep Nabi Isa mati disalib. Padahal yang mati disalib itu yang diserupakan, yang kalian rubah namanya menjadi Yesus. Sederhana kok itu. Nabi Isa dulu, baru Yesus. Yesus itu belakangan. Harus original teksnya yang Anda pakai. Namanya siapa? Yosua. Yosua itu bahasa serumpun dengan bahasa Arab. Maka Yosua adalah Isa. Nah, mana duluan? Isa atau Yesus? Ya duluan Isa. Yesus itu terjemahan belakangan muncul. Gitu aja kok repot. Jadi tuan rumah dulu. Tuan rumah itu menggunakan bahasa yang digunakan oleh kaumnya, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab, bahasa serumpun. Jadi Isa dulu.
Setelah Isa itu terangkat, beberapa puluh tahun kemudian penulis-penulis dalam kitab kalian itu menuliskan kisah Isa dalam bahasa Yunani. Tahun berapa Bang Isa, Bang? Coba teman-teman Isa. Jadi Isa dalam bahasa Aram dikisahkan kembali oleh orang-orang Roma Yunani dalam cerita yang dikitabkan dengan kitab kanonik itu yang Anda gunakan hari ini gitu. Jadi Isa dulu baru Yesus. Yesus itu cuman menjiplak atau mengumpulkan cerita-cerita yang terjadi di tengah-tengah kaum Bani Israel yang membahas tentang Nabi Isa kami. Nah, ketika cerita-cerita Nabi Isa ini dikumpul-kumpulkan, digabung-gabungkan, jadilah kitab dijual kepada Roma Yunani gitu. Masa nggak paham? Jadi yang diceritakan dalam kitab kalian itu ada dua arah. Ada Yesus asli, ada Yesus palsu. Yesus asli inilah Nabi Isa. Yang palsu inilah yang kalian tuhankan hari ini. Nabi Isa diangkat ke langit. Yang menggantikan siapa? Yang kau sembah. Sederhana kok. Jadi siapa namanya? Kaulah yang tahu. Karena di Al-Quran mengatakan, walakin syubbiha lahum. Itu diserupakan bagi mereka. Berarti bagi mereka, bagi yang menyalib. Siapa yang menyalib? Ya kalian. Kenapa harus dikatakan kalian? Karena kalian yang menerima salib itu. Tanya kepada majikan kalian yang menyalib Yesus. Siapa yang disalibnya? Ya Yesus katanya namanya. Itulah penggantinya berarti. Makanya antara Islam, Yahudi dan Kristen itu ada ruang iman namanya. Ruang iman adalah ruang di mana kita tidak melihat dan kita percaya. Itu iman. Kalau langsung disebut di situ, dan ketika Nabi Isa diangkat, maka dia digantikan oleh siapa? Yudas. Tidak ada ruang iman. Itu hanya ada ruang histori. Tidak ada ruang iman jadinya. Jadi buat apa kita membahas itu? Oleh karena ada ruang iman, maka Tuhan melihat ini hambaku yang berakal, ini yang tidak berakal. Maka kebenaran tentang penyaliban itu standarisasi untuk kita menemukan kebenarannya harus gunakan akal. Masuk akal enggak orang benar, orang yang soleh dibunuh untuk meloloskan dosa-dosa orang-orang kafir? Tidak masuk akal. Berdasarkan dalil, Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa pelaku dosa dengan membunuh orang benar. Itu jelas itu. Tidak ada orang ditebus dosanya menggunakan darah manusia, itu enggak ada, kecuali pemeluk agama penyembah dewa Molok. Itu jadi tidak bisa kau lolos di sana, nggak bisa. Nabi Isa dulu baru Yesus, itu pasti toh. Yesus adalah tokoh yang dibangun oleh orang-orang yang menulis tentang seseorang yang pernah datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus itu adalah tokoh belakangan muncul. Yesus itu bukan nama asli Yesus itu. Itu hanya nama yang digunakan supaya sesuai dengan penuturan orang Roma Yunan yang menggunakan bahasa Yunani ini. Maka yang tadinya Yesua, Iso, Isa, Yesus, Isaus, begitu masuk ke Belanda menjadi Jesus, masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Berakar kepada apa? Kepada Iso. Iso berubah menjadi Isaus, berubah menjadi Jesus, berubah menjadi Yesus. Belajar dong. Jadi yang pertama itu Isa dulu. Oke? Yang adalah Yesua, yang adalah Iso dalam bahasa Aram. Itu tiga bahasa yang tidak bisa kau pisahkan itu. Itu bahasa yang digunakan oleh keturunan Abraham. Gak bisa kau campur aduk. Sedangkan bahasa Yunani pada saat itu adalah bahasa penjajah. Kitabmu ditulis untuk kaum penjajah, maka menggunakan nama Isaus. Isaus. Yang tadinya Iso ditambah us karena bahasa Yunani kuning. Itu yang Anda harus tahu. Nah, jadi kalau Anda bertanya siapa yang diserupakan, tanya kepada mereka yang menjual Nabi Isa ke barat. Siapa itu yang mereka jual? Yesus. Kok sama? Harus sama. Kenapa antara yang disalib dengan yang menggantikan kudu wajib sama? Makanya diserupakan. Yang namanya diserupakan itu kudu sama, nggak bisa tidak. Kamu diserupakan dengan kucing, ya harus sama, serupa. Entah itu serupa dengan kucingnya atau serupa dengan kamunya. Begitu.
Jadi Isa, Yesus itu serupa. Kenapa serupa? Isa, Aramnya Iso. Akar Yunaninya berubah menjadi Isos. Masuk ke Belanda menjadi Yesus. Indonesia Yesus. Jadi ini adalah orang yang serupa. Nabi Isa diselamatkan. Yesusnya, Isosnya yang menggantikan. Siapa yang menggantikan orang yang benar ini? Pemakan suap, penerima suap, pengkhianat yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Siapa dia? Pikir sendiri. Itu tidak mungkin Isa, tidak mungkin Iso. Tetapi namanya juga Iso, namanya juga Isa. Yes, makanya Bible pertama kali masuk ke Indonesia terjemahannya Isa Al-Masih. Kenapa? Karena sebenarnya Isa Al-Masih di Islam dan Isa Al-Masih di Kristen itu sama, diserupakan. Satu adalah asli, satu tidak asli, gitu loh. Sederhana yang palsu itu. yang baru datang. Sebentar Bang Ampe. Yang palsu yang baru datang berarti Yesusmu. Karena yang pertama itu adalah Yesua. Yesua dulu kan? Iso itu yang baru datang. Iso itu pintar. Agama Iso yang baru asli. datang itu. Agama yang baru Iso datang yang itu. asli. Yang asli itu Iso. Yang palsu Tidak itu mungkin yang duluan mau Yesus. palsu. Gitu. Bang Ampe mau berdiskusi dengan baik, silakan buka kamera dulu, kami turun. Ya, silakan Bang Ampe buka kamera dulu, Bang Ampe. Begitu kawan. Buka kamera Tidak dulu. mungkin yang duluan. Buka kamera dulu Bang Ampe. Iya, bagus. Setuju. Setuju saya, setuju. Iya, yang baru yang Iya. duluan. Agama yang baru datang itu yang tiruan. Oke. Baik. Duluan mana antara Yahudi dengan Kristen? Jawab itu dulu. Jawab itu dulu. Duluan mana Yahudi dengan Kristen? Itu jawabannya. Itu Duluan jawabannya. mana Kristen dan Islam? Sabar dulu, jangan ke situ. Duluan Ini kan Kristen. bicara Kristen dan Islam. Duluan Kristen kawan. Duluan Kristen. Saya sudah jawab. Berdiskusi dengan orang Yahudi. Saya sudah jawab Saya duluan tidak Kristen. sedang berdiskusi dengan orang Yahudi. Saya sudah jawab duluan Saya Kristen. berdiskusi dengan orang Islam. Jadi pertanyaanmu harus Aduh, begitu menggunakan udah Islam. kamu dibawa, kamu nggak ada otak. Kamu dibawa. Ampe. Duluan mana Islam Kristen? Duluan Kristen. Catat itu. Cuman masalahnya Islam datang bukan menceritakan Isanya Kristen. Islam datang menceritakan Isanya Yahudi. Bukan Isa yang di Kristen yang diceritakan. Bukan. Isa yang diceritakan oleh Al-Quran adalah Isanya Yahudi. Isa yang lebih dulu datang dibandingkan Isanya Kristen yang disembah di gereja. Paham itu? Justru Al-Quran datang untuk meluruskan Isa yang dibengkokkan ajarannya oleh umat yang datang belakangan. Jadi kalau Anda bertanya siapa duluan Kristen dan Islam, lebih duluan Kristen. Kenapa? Karena penyesat itu kudu wajib hukumnya hadir pada saat Nabi Isa melakukan pengajaran Injil di tengah kaumnya. Wajib hukumnya. Siapa yang merapat ke Nabi Isa abad pertama? Kristen. Siapa penyesat yang datang kepada murid Yesus? Iya, itulah dia. Penyesat itu datang pada zaman Yesus mengajar. Penyesat itu datang pada saat Yesus melakukan penginjilan. Penyesat itu datang pada saat dia Yesus mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada Allah. Penyesat itu waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Berarti penyesat itu harus wajib hukumnya datang kepada murid Yesus. Siapa yang lebih dulu? Kita diskusi baik-baik ayo. Iya. Kalau open kamu cam diskusi open baik-baik, cam dulu. buka kameramu. Open cam dulu biar ketahuan jenggotmu yang panjang itu, Ampi. Waduh. Buka kameramu. Saya turun. Kalau kamu diskusi. Kalau saya on cam bilang Suma buka itu juga masker. Biar Ya udah, enak, sudah kau ke gereja, kau colok pantat pendeta, jilat Kenapa? jarimu sampai kau kenyang. Udah kau dibawa. Gak butuh di sini. Begitu saudaraku. Jadi Al-Quran datang meluruskan ajaran Isa yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir laknatullah. Begitu, jelas itu.
Bukan Islam itu datang untuk gaya-gayaan, tidak. Islam datang meluruskan ajaran para nabi. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa duluan, Islam atau Kristen? Ya duluan Kristen dong. Tapi kalau berbicara perpecahan antara Katolik dengan Ortodoks, ya Protestan, Katolik abad 11 dong, Protestan abad ke-16. Yang Katolik hari ini ya, Katolik yang ada hari ini ya abad ke-11. Protestan yang ada hari ini abad ke-16. Islam abad ke-7, ya lebih duluan Islam lah. Tapi cikal bakal perpecahan Katolik dengan Ortodoks dengan adanya Protestan abad ke-16 itu berasal dari abad pertama, yang Yesus wanti-wanti, Isa wanti-wanti agar waspada kepada mereka pengikut nabi palsu. Nabi palsunya ada di abad pertama, iblisnya ada di abad pertama, pengganti Nabi Isa ada di abad pertama, pengikut Nabi Isa yang palsu ada di abad pertama, pengikut Alkitab yang palsu ada di abad pertama. Itu jelas itu. Islam datang untuk membersihkan itu semuanya. Begitu sudah. Hadapi kita pakai ilmu dong, jangan pakai congor. Naik ke sini buka kamera, hadapi kita dengan ilmu. Kita sajikan data-datanya. Tidak ada yang takut sama kalian. Justru kami umat Islam ini memang diutus oleh Allah untuk membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari ajaran yang menyimpang terhadap Nabi Isa. Ingat, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah diterangkan di ayat 33, mereka yang disalib hanyalah mereka yang membuat kerusakan di bumi, membenci Nabi Isa pada Rasul dan membenci Allah. Adakah kemudian Nabi Isa membenci Allah? Enggak ada. Adakah kemudian pengikut-pengikut Bani Israel yang membenci ajaran Nabi Isa? Ada. Saking bencinya sehingga mereka berupaya untuk membunuhnya. Itulah yang disalib. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah. Mereka yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah. Nabi Isa memerangi Allah enggak? Enggak. Siapa yang memerangi Allah? Memerangi utusannya. Siapa memerangi utusannya? Ayo. Ada enggak yang memerangi utusan Tuhan di kalangan orang Kristen, di ajaran orang Kristen? Ada. Siapa dia itu? Yudas, Paulus, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Itulah mereka yang membuat makar. Salah satu di antara mereka lah yang menggantikan Nabi Isa di atas salib. Begitu saudaraku, onten longor gitu, supaya kalian paham. Anda kalau mau diskusi dengan Bang Suma, naik ke sini buka kamera, pakai ilmu, jangan pakai emosi doang. Naik ke sini tuh pakai ilmu, gue bilang ilmu yang penting. Silakan buka kameranya, jabarkan ilmu. Buka kamera Hampi, nggak apa-apa pakai masker juga, atau pakai helm nggak apa-apa. Silakan. Ya. Silakan. Pakai apa? Buka kamera dulu. Kami turun ya berdua nanti dengan Gurunda. Ya, buka kamera. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Pakai helm nggak apa-apa. Silakan. Tidak, bilang deh buka di kamera aja supaya kita ini baku tatap. Ini sudah buka kamera ini. Iya, buka itu maskernya supaya kita ini. Kalau saya buka masker, kelamin istrimu basah, nggak usah. Kenapa begitu? Begini aja. Kenapa? Iya, kelamin istrimu basah kalau saya buka kamera. Udahlah, kau buka kameramu cepat. Iya, buka kameramu. Buka kamera. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu, pakai masker juga nggak apa-apa. Kau nggak pakai masker nggak apa-apa. Ah, gitu dong. Nah, gitu dong. Pakai helm nggak apa-apa. Pakai helm. Udah tahu. Apa? Ya perlihatkan wajahmu, Ampi. Sangat ketakutan sekali. Kenapa? Kenapa kok? Kalau begitu buka itunya dulu tuh supaya kita Alah, banyak kali alasan. Orang Kristen kalau takut sama Bang Suma itu alasannya masker. Tahu. Pasti alasannya masker. Nah, masa saya buka kamera, saya buka koma, saya nantang kalian sedunia, mana ada saya takut. Ini buktinya nih, saya buka kamera, saya nantang kalian semua penyembah makhluk kuburan. Enggak ada aku takut. Enggak ada aku takut sama penyembah makhluk kuburan, mana aku takut. Yang takut itu tanda-tandanya ketika dia naik di komal saya, dia minta saya buka masker. Itu tanda-tanda takut itu. Aduh, kenapa begitu kau? Iya, karena pasti alasannya Bang Suma takut buka kamera, nggak mau buka masker, itu alasannya. Jadi nantang-nantang.
buka masker karena sudah tahu tidak mungkin Bang Suma buka masker, nggak mungkin. Maka alasannya naik ke sini biar sopaten dibilang. Tapi ujung-ujungnya setelah naik masker lawannya. Kamu kalau mau nonton saya, mau lihat wajah saya, silakan kau di Netflix buka film Doti. Doti kau buka, kau lihat muka saya di situ. Sebentar lagi film saya tayang lagi nih di studio di 21. Nonton lagi saya di situ. Ada apa dengan masker ributnya? Aduh. Cici yang dari Katolik naik Cici yang dari Katolik silakan naik Cici, minta multi Cici. Enggak, dia si Ampi itu dia nggak mau buka kamera karena mukanya kayak gorila kan, itu udah pernah di ini teman-teman komentarin, makanya dia nggak mau buka lagi kameranya. Oh gitu. Macam gorila mukanya. Iya, serem mukanya kan. Bukan itu yang kayak singa jenggotnya itu yang begini. Iya, yang berjenggot itu Gurunda, yang berjenggot. Ya, itu. Aduh, Cici naik Cici yang dari Katolik, Cici naik Cici. Selamat malam, Bang Juma. Halo. Ampi terasa seperti kereta B2. Oh ya? Halo, selamat siang. Uli. Ya, selamat Ya, siang juga. Siang, dari mana ini? Katolik, Protestan? Halo. Maluku, Katolik Protestan, Bang. Jaringannya enggak bagus. Jaringannya, Bang, jaringan. Beli jaringan dulu. Oh ya. Ya, jaringannya jelek. Ada yang jaringannya bagus tapi kita siap. Ini jaringannya bagus, cuman nyalinya yang tidak bagus. Penakut dia. Oh, nyalinya yang tidak bagus. Kau lihat saya buka kamera ini. Saya tidak takut kosong. Iya sudah, buka kamera. Nah, gitu dong. Ya sudah. Kita diskusi ya. Jangan tutup lagi ya. Yang ditutup. Coba kau buka Kita diskusi. Kita diskusi. Udah nggak usah ribut dengan masker. Ayo, saya bertanya. Nggak usah ribut. Nggak usah ribut dengan masker. Cuma sekarang saya bertanya dulu. Silakan. Itu saya bertanya dulu. Silakan. Di mana? Di mana menurut orang Yahudi itu Yesus tidak disalib? Coba cari dulu. Menurut orang Yahudi tidak disalib. Di kitabmu sendiri. Tidak ada menurut orang Yahudi. Di kitabmu sendiri. Yohanes 13 nomor 1. Di Yahudi itu di Yesaya membuatkan Yesus mati. Yohanes 13 nomor 1. Baca. Di mana? Coba buka, coba baca. Yohanes 13 nomor 1. Coba kau buka, kau baca. Coba baca. Oke. Dengarkan, saya hafalkan samamu ya. Sabar semua. Suruh baca. Ya, silakan kau ambil bukumu itu. Bible, silakan. Kau sebut pula Alkitab. Pret. Oh, kitab sopanten. Saking hebatnya ajaran Nabi Muhammad, diambil kata Alkitab itu untuk kitab mereka. Karena kalau tidak pakai kata Alkitab, nggak nampak seperti firman Allah kan. Makanya dia berkamuflase. Buku dari Yunani disebut Alkitab. Mau muntah. Silakan biblosnya dibacakan. Yohanes 13 nomor 1. Yohanes 13 nomor 1. Gitu dong. Kalau mau jadi murid, naik ke sini pelan-pelan, buka kamera, bertanya yang sopan sama guru, begitu. Jangan kejang-kejang. Gak ada orang takut. Tidak ada orang kejang-kejang. Nah, ya makanya. Yohanes 13, sabar ya. Yohanes 13 ayatnya ke
Ayat lagi nomor. Macam Al-Quran aja. Pantang. Muhammad itu punya Al-Quran itu tidak ada ayat-ayatnya itu. Ya, nenekmu kiper. Udah kau baca, jangan kau bikin gerakan tambahan. Semua kok kenapa penakut begitu? Penakut pula kau itu. Kau hidup di mana? Kau ada di petaka. Masker. Nanti istrimu berair kalau saya buka masker. 13 ayat yang pertama. Nomor 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah. Buka mic-mu. Woi, naga gurun, buka. Mic-mu buka. Moncong koi. Nah, gitu. Ayo kan. baca. Kau yang baca, Tuyul. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih di dunia ini kepada Bapa. Udah kan? Sebelum sahabat dengarkan. Dan ia sabar dulu. Naga surga dengar. Sudah selesai, Tuyul. Kau itu mengeja, tak pernah baca Bible rupanya kau. Sudah hanya. Tak pernah baca Bible. Bilang tidak mati di sini. Makanya dengarkan gurumu menjelaskan. Sebelum hari Paskah, dengar. Sebelum hari Paskah, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Kalau Yesus harus berpindah. Dia mati. Mana mati berpindah ke Bapa, Tuyul? Beralih. Mana ada mati di situ? Hei. Dia tidak. Mana ada mati di situ? Inilah kau ini. Naga gurun. Dengarkan baik-baik. Yesus mengetahui. Yesus mengetahui bahwa dia akan beralih, tapi waktu itu dia belum beralih. Beralih kemana? Beralih kemana? Beralih ke dunia orang mati atau beralih ke Bapa? Berarti bukan ke dunia orang mati kan? Dia menjalani hukuman mati dulu, baru dia naga gurun, dengar. Naga gurun, dengar. Naga gurun, dengarkan. Yesus yang asli mengatakan sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa dia sudah tiba waktunya berpindah dari dunia ke Bapa. Ini tidak menjelaskan. Naga gurun, dengarkan saya. Naga gurun, dengarkan saya. Dengar. Yesus sudah tahu bahwa sebelum Paskah datang, dia sudah tiba waktunya untuk berpindah dari dunia ke Bapa, bukan dari dunia ke orang mati, dunia orang mati. Paham kau situ? Hei! Oh, itu naga gurun. Udah kayak gitu modelnya. Tuyul. Apa kau semua? Sudah kau dengarkan baik-baik. Gurumu menjelaskan. Yesus tahu sebelum Paskah sudah tiba. Itu kan mengganggu terus kau. Ini gurun ini. Naga gurun, bahlul, tolol, dungu. Muka kayak gembel. Dengar dulu. Dekil, dengar. Di situ sudah dijelaskan. Yesus tahu. Dengar dulu. Dengar dulu. Satpam gembel. Dengar. Yesus sudah tahu sebelum Paskah. Ya Allah ya Karim. Yesus sudah tahu sebelum Paskah sudah tiba waktunya. Dia harus berpindah. Tetapi dia harus menyelesaikan pekerjaan itu sampai disalib. Loh, sebelum Paskah, Tuyul. Sebelum Paskah dia sudah harus pergi. Sebelum Paskah dia mengetahui tapi dia belum beralih.
Dia mengetahui sudah tiba waktunya untuk berpindah. Dari dunia ke mana? Dari dunia ke mana? Waktunya tapi belum berpindah. Sudah tiba waktunya untuk berpindah dari dunia ke mana? Dari dunia ke mana? Dari dunia kepada Bapa, tetapi dia harus menjalankan peristiwa penyaliban. Dari dunia ke Bapa kan? Dari dunia ke Bapa. Dari dunia ke Bapa. Dari dunia ke Bapa. Berarti bukan dari dunia ke dunia orang mati, betul? Suma begini, Suma. Suma, kau kan tadi dari dunia dari dunia ke Bapa, bukan dunia ke dunia orang mati, betul? Ayat ini harus menjelaskan bahwa Yesus itu tidak mati, tidak dibunuh. Kau di sini Yesus tidak menjelaskan. Dengarkan saya, makanya ganti-gantian kita ngomong. Apakah menurut orang Yahudi? Kau ini bodoh. Kau tidak bisa dengar. Ini orang Yahudi. Yang menulis Yohanes itu orang Yahudi. Petrus muridnya juga mengatakan itu. Orang Yahudi, apakah Petrus juga mengatakan itu. Petrus orang Yahudi. Petrus orang Yahudi. Petrus mengatakan Yesus juga tidak mati. Yudas juga orang Yahudi. Yudas di dalam Lukas 22:69, Yudas mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Gitu. Jadi yang mengatakan kemudian bahwasanya Yesus terangkat sebelum mati adalah penulis Yohanes, penulis Lukas, kemudian Yudas sendiri yang mengatakan kalau Yesus terangkat ke langit sebelum penyaliban terjadi. Begitu. Dia terangkat ke langit karena sudah melakukan peristiwa penyaliban. Naga gurun, dengarkan. Naga gurun, dengarkan. Di dalam Lukas 22:69 yang diserupakan dengan Isa berkata, sekarang juga Yesus sudah duduk di atas di sebelah. Tidak ada orang diserupakan itu siapa? Lukas 22 nomor 69. Begitu naga gurun. Tidak bisa menjelaskan siapa yang diserupakan. Naga gurun baca Lukas 22. Coba naga gurun kau baca Lukas 22 nomor 69. Begitu. Itu dalilmu, Bibelmu sendiri yang mengatakan itu, saudara. Naga gurun, kitabmu di dalam Lukas 22:69. Tuh. Kau bisa baca Lukas 22:69 enggak? Al-Quran tidak mampu menjelaskan dirinya. Lukas 22:69 enggak? Bisa enggak? Bisa tidak kau baca Lukas 22:69? Berani enggak kau baca? Tidak mampu menjelaskan sudah. dirinya sehingga ia Ular gurun, naga gurun, kamu tidak layak diskusi samaku. Kau diskusinya sama kambing yang jenggotnya sama dengan kau. Begitu sudah ya teman-teman sekalian. Jadi dia hanya bisa diskusi dengan kebencian karena memang dari dulu dia itu blow on, penghujat dia itu teman-teman. Kenapa saya panggil dia sebagai naga gurun? Karena di surganya nanti ada perang naga. Nah dia siap-siap jadi naga itu, janggutnya lihat. Halo. Siang jaringannya bang, jaringan Anda ini sulit. Leonardo Sanjaya. Iya bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar Bang Zuma? Lama tak jumpa dengan Bang Zuma dah. Masya Allah. Bang Jo. Ya saja bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Maaf Runda. Beliau beliau bersama pejuang. Ya, beliau boleh dari Zoom, beliau Bang Leonardo.
Islam beliau. WL-nya sudah berakhir Guru, udah diperbarui lagi. Teman-teman hampir menyentuh 1 M tetap layarnya teman-teman. Ayo serentak teman-teman ya, jari jemari Anda untuk tetap layar berbarengan. Bismillahirrahmanirrahim, 1 2 3, yuk silakan sampai 100 M. Sekarang sudah 801K. Diperbarui WL-nya Gurunda, sudah berakhir itu aja Gurunda. Oke. Ya, makasih. Baik. Assalamualaikum. Makasih. Oh, Bang Arif luar biasa, dia bisa tahu ya. Padahal aku aja yang atur di sini nggak tahu. Oke, silakan. Padang gurun, kalau Anda mau diskusi naga gurun, Anda yang baik-baik aja lah, ganti-gantian ngomongnya. Anda kayak orang kesurupan gitu loh. Diajari pakai data ini. Naga gurun kalau minta permintaan lagi silakan, tapi diskusi yang bagus lah. Minimal kalau Anda berbicara itu pakai data. Halo, selamat sore. Salah, maaf salah. Oke, makasih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo Bram. Halo saudara Bram, selamat siang. Salah Indre Kak Bang Suma Teponoka. Mantap. Iya, selesai. Sehat-sehat Ki. Iya. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Teman-teman, kalau memang sudah ada, kita istirahat dulu ya. Kita juga mau ada perjalanan menuju ke gunung. Nanti kita jumpa lagi insya Allah. Halo, lagi abang kita ini. Halo, selamat siang. Saudara Immanuel. Enggak sanggup berdiri kuat. Tidak kuat berdiri di hadapan Bang Suma orang-orang ini, kecuali dengan modal congor.
Halo, selamat siang. Halo. Halo. Terima kasih sudah tembus 1M. Wah, keren kali kawan-kawan saya memang. Masih sudah 1M ya teman-teman. Halo, selamat siang saudara Tony. Halo, selamat siang bang. Dari Katolik, Protestan? Mohon maaf bang, saya Muslim juga bang. Cuman saya minta saran sama abang nih. Iya. Saya ini Saudara Uli ini tinggal di mana kok jaringannya suka gangguan ya? Di mana abang? Jaringannya error. Bang Juma pernah jaringan jelek. Protestan atau Katolik abang? Halo? Halo? Semburu, syukran, udah jumpa. Ini yang berlangganan kalau hadir di Komal langsung jadi orange semua ini tulisannya. Keren, keren, keren. Mantap. Halo saudara Uli. Halo. Halo. Uli, 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 Uli. Uli, Uli. Udah selesai dia teman-teman, nggak bisa bergerak lagi. Bang Uli ini udah mulai, makasih, Masya Allah, luar biasa. Thanks ya teman-teman sekalian. Halo, selamat siang, sore. Halo. Halo si boy. Halo bang. Halo. Makasih Dinda, thank you. Halo, selamat sore. Halo. Maaf Bang, salah lagi tap. Siap. Oke abangku, thank you. Tap terkait. Maaf Bang. Siap. Iya.
Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Error. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo Bang, Bang Joy. Joy. Bang Joy Arya. Halo. Halo kawan-kawan. Makasih saudara Cilacap bercahaya. Syukran. Orang-orang yang mau dialog dengan baik-baik udah jarang beredar. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, saudara Freddy. Selamat siang, halo. Pak. Siang juga. Oke. Silakan buka kameranya. Waduh, enggak bisa ya. Gimana dong? Gini aja, bisa enggak? Enggak usah buka kamera. Teman-teman di bawah ini teman-teman kita ini ya Bangku. Mintanya kita buka kamera gitu loh. Itu masalahnya. Waduh. Oke deh, next time ya. Next time ya. Oke. Thank you, ya. thank you. Ya. Makasih abang, makasih. Halo, selamat siang. Halo, saudara Agnes. Halo, assalamualaikum. Halo juga. Salam. Bang. Oke, makasih Bang, makasih. Thank you. Halo, selamat siang. Saudara Ronald. Ya siang juga Bang. Katolik abang? Iya. Mohon buka kamera boleh ya? Ya, saya buka kameranya Bang. Tapi saya mau nanya dulu ini. Oke. Silakan. Yang abang sematkan di atas itu maksudnya kayak mana itu? Siapa yang menunggu kebangkitan orang yang disalib pada hari Jumat? Siapa yang menunggu kebangkitannya pada saat dia diberitakan disalib? Yang menunggu untuk bangkit siapa pada saat itu, Bang? Orang tuanya, keluarganya, murid-muridnya, atau siapa? Nah ini sebelum saya jawab, saya tanya kembali kepada abang nih. Kalau menurut abang itu siapa yang menanti, Abang? Kalau yang di dalam Al-Quran tidak ada yang menanti. Tapi kalau di Bible yang menantinya itu adalah musuh-musuhnya Yesus. Orang-orang jahat yang menantinya bangkit. Itu Bang. Orang yang jahat
yang menunggu kemudian kebangkitan Yesusnya. Kenapa turun? Mon, tadi minta permintaan Mon. Makasih Ukhti, sehat selalu. Mau naik ya? Bismillah. Batal lagi. Tadi yang Katolik ini kenapa minta jawaban habis itu lari? Harusnya tinggal dulu Bang, bahas itu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Oke, teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu ya. Kita mau perjalanan menuju ke gunung. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang. Katolik, Protestan? Muslim, Bang. Alhamdulillah. Tak ada lagi ya teman-teman, kita istirahat dulu boleh sambil kita menuju ke jalan, menuju ke gunung. Malam kita jumpa lagi gitu ya, kan kita sudah mulai dari pagi tadi kayaknya. Sengaja saya agak live cepat karena sore ini rencananya tadi habis zuhur kita udah berangkat, tapi karena tadi guru-guru kita minta jangan ditutup dulu, makanya kita lanjut sampai sekarang gini. Nah, oleh karena itu kalau memang sudah tak ada lagi dari Oten yang mau berdiskusi dengan kita pamit, kita tutup dulu. Nanti sebentar malam kita jumpa lagi. Itu tentu dengan masih tema yang ini. Siapa yang menunggu Yesus bangkit? Keluarganya kah? Tantenya kah? Pamannya kah? Atau siapa? Gitu. Tapi kalau ternyata tidak ada yang menunggu, lalu kenapa kita mengheboh? Belakangan muncul heboh-hebohan bahwasanya oh ada yang menunggu dia bangkit pada saat itu, tantenya, omnya camping di sebelah kuburan untuk menunggu ponakannya keluar. Apakah itu betul? Ternyata sepi pemberitaan. Berarti itu nggak ada. Nah, lalu kemudian besok kita bahas lagi temanya siapa yang keluar dari kubur. Itu ya. Kalau kemarin berbicara tentang awal mula kejadiannya, kemudian hari ini, kemarin itu Jumat yang apakah salah arah, Jumat Agung yang salah arah. Hari ini kita membahas tentang siapa yang menunggu detik bangkitnya Yesus. Besok kita akan bahas lagi siapa yang keluar dari kubur ini. Setelah tidak ada yang menunggu, kok tiba-tiba ada yang nongol keluar. Begitu teman-teman sekalian. Iya betul, kita mau ke RHB Rumah Hobbit Bolangi. Itu teman-teman. Ini banyak permintaan,
Tapi muslim paling juga naik diam, salah tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kan? Nah, iya kan teman-teman, nggak salah kan aku mengatakan apa yang aku beritakan barusan, ya kan? Nah, itu kan? Ya, penting kita tutup ya. Nanti kita jumpa lagi sebentar malam. DM atau chat teman-teman kita yang non muslim yang berteman di TikTok, sampaikan sebentar malam untuk hadir. Temanya sederhana kok, gampang kok temanya ini. Boleh ya teman-teman, jumpa lagi kita sebentar ya. Untuk saat ini kita menutupkan dulu komal. Kita menutupkan komal dan menutupkan pertemuan kita. Gitu teman-teman. Kita akhiri. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung live ini ya, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Dan saya minta maaf ketika ada kata atau ucapan bahasa tubuh yang kurang mengenakan. Yang pastinya melalui komal ini kita mendengarkan beberapa materi yang sangat penting. Ternyata nggak ada yang menunggu Yesus bangkit. Jadi misalnya besoknya pasca menurut mereka bangkitnya besok, hari ini anteng-anteng aja, nggak ada yang hiruk pikuk, nggak ada yang heboh, nggak ada yang menanti aduh besok ini sedikit lagi ya, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 1 jam lagi, 10 jam lagi, kayak Piala Dunia kan, finalnya kan Indonesia lawan apa gitu, Indonesia lawan Argentina misalnya kan, pasti orang menunggu. Jangankan sehari sebelumnya, ya, setahun bahkan 2 tahun, 3 tahun sebelumnya manusia udah menunggu Indonesia lawan Argentina. Itu kan artinya sesuatu yang sangat luar biasa. Ini ada manusia keluar dari tanah pada hari ketiga, tapi tidak ada yang menunggunya, kan itu sesuatu yang aneh gitu loh. Iya kan? Sesuatu yang agak aneh, sesuatu yang luar biasa yang menghebohkan dunia barat. Ada Tuhan yang keluar dari kubur, tapi yang menunggu detik-detik keluarnya tak ada. Keluarnya kagak, muridnya kagak, tetangganya kagak. Yang menunggu cuman musuh. Cuman musuh yang menunggu. Sedangkan sebelum dia pergi dia mengatakan, angkatan jahat minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, angkatan jahat ini yang menunggu. Murid-muridnya yang angkatan benar menunggu enggak menunggu. Lukas 24 nomor 11. Enggak menunggu murid-murid. Malah ketika dikatakan, mayat itu sudah enggak ada di kuburan loh. Murid-murid yang mengatakan apa? Itu hanya omong kosong. Berita omong kosong. Meskipun demikian, nomor 12, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi ke kubur dan berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya Petrus pun tidak menunggu. Artinya Petrus pun tidak menyadari bahwasanya ada janji gurunya untuk bangkit hari ketiga. Petrus tidak tahu. Berarti itu ucapan-ucapan bangkit hari ketiga anak manusia itu hanya diberikan kepada manusia-manusia jahat pada saat itu. Makanya tak ada satupun murid keluarganya yang menunggu detik-detik kebangkitan. Begitu saudara-saudaraku sekalian ya. Nah, ini menarik. Masih ada satu sesi sebentar malam kita bahas, kita lanjutkan supaya teman-teman japri atau kirim DM kepada teman-teman kita yang pendeta, pastor untuk hadir di sini membahas ini. Begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf terkhusus kepada saudara-saudara saya yang Kristen. Bila mana penyampaian saya, ungkapan saya, kalimat yang saya sampaikan, data dari Bible yang saya uraikan dan ayat suci Al-Quran yang saya sampaikan, karena kebenarannya membuat saudara hati punya saudara hatinya sakit atau tersinggung atau apa, saya minta maaf. Kebenaran itu nggak bisa dihentikan. Kebenaran itu harus selalu kita sampaikan karena itu perintah agama. Begitu ya teman-teman sekalian. Yang pada intinya diskusi ini, komal ini dibuat untuk supaya menjalin hubungan toleransi antar umat beragama agar menyampaikan sisi kebenaran
yang ada, bukan sisi tipuan, doktrin dogma, pembodohan, bukan, tetapi benar-benar kita merajut toleransi antar lintas agama untuk supaya Anda hadir di sini membahas tentang kebenaran yang ada di dalam kitab saudara, di antaranya ini. Di antaranya, kenapa harus membahas ini? Karena Al-Quran saya juga membahas ini. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Lalu kemudian Allah mengatakan orang-orang yang kepada mereka mengatakan bahwasanya Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam itu disalibkan, Allah memberikan kemudian siksaan yang amat pedih, siksaan yang keras di dunia. Nah ini makanya dibahas sini. Jadi jangan dibatasi gitu ya. Jadi kalau Anda tersakiti dengan kebenaran yang saya sampaikan, saya minta maaf. Tujuannya hanya untuk pengajaran agar kita tidak saling sikut sama yang lain, karena gerakan-gerakan yang dilakukan oleh misionaris itu sangat masif. Oleh karena itu agar disadari bahwa kami umat Islam pun tahu isi Bible Anda gitu ya teman-teman. Terima kasih. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Sampai jumpa sebentar malam. Makasih yang sudah layar, yang sudah memberikan gift-giftnya, rezeki bertambah, usianya berkah, keluarganya dirahmati oleh Allah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari. Hari kedua setelah lebaran, hari ini tuh kita